tulisan, kemudian apa yang harus disederhanakan untuk pengeluaran, kemudian ada daftar kekayaan fisik, sama yang form antisipasi krisisnya ya. Kalau misalnya ada yang belum, semua formnya termasuk audio di Senior Life-nya itu ada di download.dasyat.com. Di linknya kita sudah share juga ya. Broadcast kita sudah broadcast, sudah lengkap, mantap. Oke, teman-teman boleh sambil saling sapa lagi. Kalau misalnya di kolom chat itu boleh ke panelis dan attendance. Jadi kita panelis dan teman-temannya juga semuanya tahu gitu. Audio juga habis dengar. Oke, thank you. Ada dari Jogja, halo, Makassar. Oke, tes suara audionya Pak Tung, boleh cek suara Pak Tung. 1, 2, 3, go, are we ready? Tomohon, Jabar, Lampung, Batam, Samarinda, Makassar, Purwokerto, Batu Raja, Bogor, Palembang, Singaraja, Bali, Surabaya, Bandung, Singapura, Medan, Kerawang, Jambi lagi, Mojokerto, Cengkareng, Riyadh, from Riyadh, Brunei, dari Pulau Nias, Toraja, Gorontalo, Melbourne, Lancar, Malang Jaya, Dasyat, Medina, BSD ke Medina gitu ya, Sukabumi, Rusia, very good, from Brazil with love, Depok, Kediri, Pekanbaru, Serang, Bandung, Lancar, Jos, Tangerang, Taiwan, Magelang, Garut, Papua, Tegal, Surabaya, Ketapang, Surabaya with love, yes. Dari rumah, ya tahu dari rumah. Indramayu, Jogja, Semarang, semangat, Bandung, woi, ayo, yes, I am ready, are you ready? Oke, siap, masih banyak, dan baru, ready. Surabaya, Dasyat, yes, Amerika, yes, Banjarmasin, Naknan, dari Naknan, oke, siap, ayo, tancap, gas. Oke, teman-teman, sekarang kita langsung mulai ya. Pertama kali mulai, mari kita ngolek dulu deh. Ngolek dulu, tangan dua, tangan. Iya. Ke samping ke tangan ih 3 kali. Ke samping yang lain, 3 kali. Belakang yang panjang, udah ngomong. Ayo, melengkung ke depan karena mesra. Oh yes, baby. Nah, ayo semuanya. Tangan samanya semua. Nah, cepat. Tarik lebih cepat lagi. Oke, sekarang kita siap mulai gitu ya. Saya tanya dulu, mohon pengakuan dosa. Siapa? Dok Baris. Oke, Dasyat dari Malang with love. Dok Baris hadir. Keren, Mas Rahmat. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Jadi, kenapa perlu kita mengerjakan PR? Orang sukses itu mereka melakukan antisipasi. Mereka mengerjakan yang harus dilakukan menuju kebaikan. Orang yang tidak sukses, apa yang dia lakukan? Dia hidupnya fokus kepada kebiasaan-kebiasaan yang memang tidak menghasilkan. Ketika dia fokus kepada hal yang tidak penting, hidupnya jadi tidak penting. Kalau secara keuangan Anda anggap penting, ya ayo kita fokus dan belajar terus meningkatkan diri dari sudut keuangan kita. Nah, sekarang ini PR, isi angket. Financial ronsen Anda, terus pengeluaran yang bisa disederhanakan. Kenapa ini penting? Goal Anda 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Kemudian daftar kekayaan fisik Anda seperti apa. Nah, ini ya. Oke, Pak Diki, tolong kita lanjutkan yang kemarin. Jadi gini, setelah Anda tahu bahwa ada 6 goal keuangan Anda, mau financial protection, mau security, mau vitalitas, kemudian independent, financial freedom, atau totally absolute financial freedom. Nah, Anda harus mempunyai goal-goal ini, dan Anda tahu angkanya Anda sekarang posisinya di mana. Pak, saya masih level 1, Pak. Waduh, ya, oke, gitu ya. Level 0, Pak. Oke, gitu ya. Nah, nih, mari kita lanjutkan. Pak Diki, materinya tolong disampaikan. Kenapa harus diisi? Nih, kenapa harus diisi? Karena kita akan membandingkan hari ini. Jadi kondisi Anda sekarang menuju ke arah yang Anda impikan, Anda perlu strategi. Nanti strateginya kita share. Alasan sangat kuat kita share juga. Terus kemudian juga jurus-jurusnya kaya itu seperti apa di-share. Pak Diki, lanjutkan. Nih, Pak Diki. Nih, kemarin kan kita belajar absolute financial freedom. Nah, satu kondisi keuangan yang dimana kita, selama yang kita inginkan sebanyak dalam acara yang buat orang berdaya atau positif. Yuk, lanjut nih. Lanjut nih. Financial independent. Yaitu apa? Minimal goal kita itu harusnya financial independent. Passive income lebih besar dari gaya hidup. Inilah yang minimal harus jadi goal kita. Loh, caranya gimana? Sederhana atau naikkan passive income, turunkan gaya hidup terlebih dahulu. Makanya kita sederhanakan. Lanjut, yuk.
Kita begitu financial ronsen, kita mulai tahu, kita sudah punya passive income belum? Kalau belum, ayo. Masih ingat? Nah, formnya Pak Diki yang kemarin, formnya yang passive income yang kemarin. Nah, dari form passive income itu, kita mulai list. Zaman dulu saya belum punya itu yang namanya kos-kosan, enggak punya. Tapi ada saya tulis, saya punya, saya mau punya kos-kosan ini, hotel ini, mall ini, wah, terkabul, woy, seru juga, gitu ya. Ya, terus kemudian juga misalnya punya apartemen, punya apa yang disewakan, kebun dibagi hasilkan, nah silahkan begitu ya. Ini form yang financial revolution yang kemarin Pak Diki, formnya passive income. Jadi passive income yang kemarin gitu ya. Jadi passive income. Ya, ada ya saya di sini lah, gampang, langsung carikan di buku manualnya kan ada, halaman 70 lebih. Nih, dari sini, nih, dari passive income Anda. Anda sudah punya passive income belum? Rumah kos-kosan, sarang walet, sarang walet saya belum berhasil, gak tumbuh, karena tidak dipelihara dengan benar, tidak tahu caranya, tekniknya, butuh usaha, ini. Terus kemudian ada bisnis nggak yang jalan tanpa Anda? Punya, saya punya. Deposito reksadana punya nggak? Royalti buku, royalti kaset, royalti sistem, dan lain sebagainya. Anda yang membuat Anda punya penghasilan passive income itu, ya. Terus kemudian tentu saja aktif income Anda sebagai profesional, sebagai profesi trading dan lain sebagainya itu seperti apa. Nah, ini adalah penghasilan C toh. Nah, penghasilan C itu adalah penghasilan yang paling penting daripada hanya aktif income Anda yang D. Kemudian mari kita lanjut Pak Diki, kita bandingkan. Kita bandingkan. Anda sudah bandingkan belum? Nih, baru ketahuan pas di ronsen. Ketahuan gimana? Besar pasak daripada tiang. Nah, kalau titip trading forex, Anda titip ke siapa, darling? Kalau Anda titip trading forex, itu dalam kondisi bahaya. Ada atau titip trading forex dan menang? Ceritanya. Mohon maaf kalau Bapak Ibu, saya kan terbuka deh. Kalau saya salah, tolong dilarat, karena saya terima tabayun. Kalau Anda di forex, itu titip trading forex, apa Anda menghasilkan? Pada akhirnya habis kalau titip trading di forex. Anda titip trading ke siapa? Kepada fund manager di sana. Pertanyaannya, fund manager itu dapat duit kalau apa? Kalau jual dan kalau beli dia dapat komisi. Oke, nice. Berarti dia kan jual beli terus, nggak peduli Anda untung atau enggak. Berikutnya jual belinya di mana mereka fund manajernya? Titipnya di mana? Di bandar. Pertanyaannya, kalau bandar itu mau enggak kalah? Karena dia nelen loh. Setiap Anda beli, dia jual. Kalau Anda jual, dia beli loh. Dia nelen loh. Mau enggak Anda kalah? Enggak mau. Bandar yang terbaik seperti bandar saya yang di Perak, dia nyerah. Pak Tung jangan beli terlalu banyak. Sekarang udah kalah ember-emberan. Karena apa? Saya enggak bisa lempar, Pak Tung. Ini kalau kalah, saya hanya bisa lempar segini, enggak ada lawannya. Jadi tidak straight through proses. Yang namanya forex itu bisa STP, straight through proses itu Anda transaksi langsung ke bank-bank. Tapi kalau transaksinya kepada bandar, Anda bisa dibuat telat, dibuat begini, nggak tahu kenapa. Lu ini kan naiknya kan tinggi. Nah, tapi pada waktu transaksi kan transaksi harga dia boleh menentukan sendiri kok. Saya ulangi, harga dia boleh menentukan sendiri. Jadi Anda tidak straight through proses. Lupa harganya sana sini, ya harga saya beda, selisih sedikit. Lu sana naik, iya tapi naik tadi pernah turun. Jadi grafiknya bisa dibuat untuk Anda habis gitu ya. Jadi be careful gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nih. Kenapa kita harus benar-benar lanjut materinya Pak Diki? Passive income itu betapa pentingnya. Jadi menurut majalah Forbes, kalau Anda kaya, itu definisinya adalah di atas $1 juta penghasilan Anda 1 tahun. Tapi menurut Buckminster Fuller, guru yang dikutip oleh Robert Kiyosaki, salah satu orang yang paling bijaksana saat itu, bahkan dia mempunyai 48 atau 49 gelar doktor tanpa harus di universitas, doktor matematika, doktor teknik sipil, doktor arsitek, doktor sastra dapat dari Harvard, doktor ekonomi, doktor segala doktor banyak banget. Bahkan dianggap bahwa dia sama Albert Einstein waktu itu sama-sama ngetop. Tetapi kalau dianggap siapa yang bawa manfaat kehidupan paling banyak, malah Buckminster Fuller. Tapi kalah kontroversial, rambutnya kalah jabrik, kalah apa, karena orangnya lebih kalem, tenang, begitu ya. Pak Diki, layarnya tadi, balikin lagi, Pak Diki. Nih. Jadi menurut Buckminster Fuller dikatakan bahwa orang yang kaya apabila dia besok berhenti kerja, saya ulangi ya, orang yang kaya adalah apabila besok dia berhenti kerja. Dia tanpa harus menjual asetnya, dia tetap bertahan hidup. Maksudnya kalau hari ini dengan gaya hidupnya dia misalnya naik BMW,
Ya dia nggak jual BMW-nya terus ganti sepeda mini, enggak. Jadi tanpa harus menjual aset, dia mendapatkan income. Berarti passive income harus lebih gede dari pengeluaran A plus B. Nah, lanjut ini. Setelah dikurangi, gitu ya, hitung kondisi keuangan Anda A plus B-nya. Setelah Anda melakukan dikurangi apa? Dikurangi yaitu apa yang bisa Anda hemat atau yang tidak perlu. Lanjut Pak Diki. Nah, apabila C atau passive income Anda sudah lebih gede dari A plus B, berarti Anda financial independent. Lanjut, ada kata-kata penting nih. Kata-kata pentingnya nih, banyak orang kan kepingin, Pak Tung, saya kaya dulu, maka saya baru bebas merdeka. Ini yang miss. Kita harus perhatikan baik-baik, bahwa kita itu merdeka dulu, gitu ya, baru nanti kaya raya. Saya ulangi ya, kata-katanya ini. Lanjut Pak Diki. Jadi kita itu alangkah dulu bebas dulu, baru kita kaya raya. Kalau kita nggak ngerti berapa kita bebasnya, nih, lihat pengeluaran Anda yang mana bisa dikurangi, setelah dikurangi total berapa jumlah pengeluaran Anda, bandingkan lagi dengan passive income Anda. Kalau masih lebih besar pengeluaran, goal pertama Anda adalah menciptakan passive income sebesar pengeluaran yang sudah disederhanakan. Lanjut. Nih, lanjut. Pak Diki, lanjut. Contohnya sederhana, misalnya begini ya, ketika Anda pengeluarannya, enternya kebanyakan ini Pak Diki, sebelumnya, pengeluaran misalnya sudah sederhanakan Anda 2 juta per bulan, asumsi hasil investasi Anda 12% net per tahun, saya nggak tahu investasinya apa, nanti kan ada jenis-jenis investasi yang kita bisa ada yang tanya, Pak Tung, rata-rata hasilnya Pak Tung investasi berapa? Saya setahun 18%. Loh, kok bisa gitu ya? Jadi kalau Pak itu 8% dari mana? Ya saya dari macam-macam gitu ya. Ada yang dari bisnis saya, kok bisnis itu kayak misalnya di laundry itu kan bisa 50% setahun. Apakah semua? Enggak juga, enggak semua 50%. Ada yang 25%, ada yang 100%. Asik gitu ya. Tapi average-nya bisa 18%. 8% itu jauh lebih bagus dari Warren Buffett dalam the last 30 years. The last 30 years Warren Buffett 14%. Saya ulangi ya, Warren Buffett the last 30 tahun adalah 14%. Nah, sekarang begini, asumsi misalnya hasil 12%, nanti kalau 6% boleh nggak? Boleh. Makanya kita harus punya kecerdasan supaya kita hasil investasinya lebih aman dan lebih tinggi. Maka saya harus mencapai capital modal berapa? 200 juta. Teknik hitungnya bagaimana? 1% per bulan, maka per bulannya saya dapat 2 juta. Berarti saya sudah financially independent. Dulu saya punya 300 juta. Dan kebutuhan pengeluaran saya cuma 2 juta. Saya financially sebetulnya independent. Tapi bukan financial freedom karena bukan gaya hidup yang saya inginkan. Nah, terus kemudian yang saya ceritakan, anak saya tambah besar, masuk TK, tambah padang, butuh biaya, ternyata pengeluaran 3,5 juta, saya bisa dengan active income. Nah, dengan active income kemudian saya masukkan ke dalam, misalnya deposito aja yang paling sederhana gitu ya, ataupun investasi yang lain, ternyata bisa menghasilkan passive income saya 5 juta sebulan. Pengeluaran 3,5 juta, pendapatan 5 juta. Saya financially independent. Jangan dianggap financially independent itu, wah harus triliun-triliun, nggak usah. Bebas dulu Anda, nanti baru bisa mikir. Lanjut nih. Jadi goal nomor 1 yang harus Anda tentukan, lanjut Pak Diki, pengeluaran yang sudah disediakan berapa, saya harus punya capital berapa. Dan asumsi Anda dapat bunga berapa atau dapat income berapa, sehingga passive income segini. Nanti kita ada perhitungannya. Lupa apa ada ya, nanti kita terus belajar. Makanya kalau kita terus belajar itu, investasi tanya banyak orang, Pak Tung, sekarang investasi apa yang paling menguntungkan? Paling menguntungkan itu ilmu pengetahuan kita dan keberanian kita. Masih ingat, timbang pendapatan cuma timbang 2 hal. 1 timbang pengetahuan, yang kedua timbang keberanian. Aha, harus. Anda aha, nggak harus, ya nggak jadi. Harus. Mulai hari saya disiplin. Terima duit, sisihkan. Terima duit, sisihkan. Dengan terima duit, sisihkan, maka saya akan punya investasi yang bisa saya gulungkan, saya bisa milih jenisnya. Investasi pertama mana? Leher ke atas, dan hati yang keberanian Anda, gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan dulu. Lanjut, Pak Diki, bentar. Nih. Passive income, masih ingat ada 3 macam? Nah ini income yang paling penting. Income ada 3 atau active income, yang kedua passive income, yang ketiga portfolio income atau kenaikan harga properti kita atau harga istilahnya aset kita. Nah 3 macam nih. 1, nih dari paper aset, deposito, saham, obligasi, surat berharga, royalti, license, ide yang dipatenkan dan menghasilkan uang tanpa harus bekerja. Nah ini dari paper aset. Nanti gitu ya. Kalau saya mau tanya,
Pak Tong, bisa nggak kita dapat passive income besar tanpa modal? Ya, tetap ada modal sih, modalnya enggak banyak, tapi tetap bisa. Yaitu jadi apa? Jadi makelar. Makelar ada yang kecil-kecilan, ada yang makelar tengah, ada yang makelar besar. Langsung deh makelar besar yang saya ceritakan. Kalau Anda senang bergaul dan baik, punya teman yang banyak. Ini yang menarik. Kalau Anda senang bergaul, punya teman yang banyak. Saya beri contoh, partner saya pada waktu kita mau bangun yang namanya mana petanya? Oh, petanya sudah diringkas ini ya. Tanjung Lesung. Pada waktu saya membangun Tanjung Lesung, pada waktu saya punya partner namanya Oliver Tam dari Brisbane. Nah, Tanjung Lesung 1.500 hektar. Kita jadi istilahnya master developernya. Nah, itu yang namanya Oliver Tam, itu betul-betul dia jagoan untuk tanpa modal, dapat capital gain, dan dapat cash flow. Luar biasa dahsyat. Orangnya kaya, senang sosial, yang disumbangkan 90%, seru ya. Dia bilang kalau saya tidak pakai modal, ya tentu saja berapa saya akan sumbangkan, yaitu 90% akan saya sumbangkan. Itu dahsyat dan keren luar biasa. Nah, apa yang dia lakukan? Dia nyumbang, contohnya, rumahnya dia di atas di Brisbane, pemandangan view-nya gini di bukit, terus kemudian satu hari dia dilihat di India kelaparan. Dia bilang sama isinya, kita jual rumah yang kita sumbangkan. Kerennya, rumahnya dijual disumbangkan ke India. Beda agama, beda apa, masa bodoh sumbangin aja, menyumbang ya nyumbang. Nah, sumbang, tapi dia tetap bisa pindah. Pindahnya ke rumah di pinggir lapangan golf, dia tetap pindah. Saya pernah nginep rumahnya beberapa kali. Dia nginep di rumah saya juga beberapa kali. Nah, dia yang terakhir ini dia jadi makelar luar biasa. Karena dia orangnya baik, banyak rezeki luar biasa. Di Afrika itu ternyata banyak sekali penjara yang kumuh dan kemudian tidak ada penghidupan, tidak ada apa. Satu hari dia kunjungan ke sana, dia mempunyai ide. Yuk, sumbang. Jadi dia nyumbang. Nyumbangnya apa? Nyumbang ayam dan peternakan ayam. Jadi dibangunkan peternakan ayam, dan kemudian dengan peternakan ayam, karena di Afrika tanahnya masih luas, ya, jadi peternakan ayam, jadi nanti hasilnya dibagi tiga. Sepertiga dikirim ke rumahnya, sepertiga untuk ditabung untuk yang di penjara, sepertiga untuk sipirnya penjara. Nah, mendadak kepala penjaranya bilang begini, kamu luar biasa ya, kamu orang yang baik, terima kasih ya, wah puji Tuhan, gini-gini. Nah, si Oliver, haleluya, pokoknya no problem. Terus dia bilang, kamu punya nggak ini sipirnya penjara, kepala sipir penjara? Ini based true story gitu ya. Ngomong gini, kamu punya nggak teman di Tiongkok sana yang perlu emas atau bisa akses ke negara atau apa ya emas? Karena kita Afrika tuh banyak sekali tambang emas dan belum ada banyak sekali yang harusnya bisa dikirim. Tapi caranya gimana? Oh, caranya gini, nanti dikirim di sana dulu, dilebur, dijadiin satu dulu, kemudian pakai standar internasional, baru masuk ke Tiongkok. Oke, kamu punya kenalan nggak? Langsung dia bilang, ada. Dia jagoan makelar. Dia cari kenalannya di Hong Kong, di mana, di Tiongkok. Akhirnya ketemu. Dan begitu sudah ketemu, apa yang dia lakukan? Dia bilang, oke, deal. Nah, dia spesialis deal besar. Dari dulu dia deal tambang batu bara, kemudian deal perumahan, termasuk dengan saya deal yang namanya Tanjung Lesung itu tadi. Boleh dikata dia tanpa modal, yang modalin orang lain. Kayak tambang emas ini, dia nunjukkan saya. Si Pak Tung, ya, Mr. Tung, dia manggil Pak Tung juga sama saya. Dia orang Malaysia, tapi tinggal di Brisbane. Si Mr. Tung, si Pak Tung, nih lihat. Nah, this year I got 950,000 US dollar ditunjukin sama dia. How can it be? Yeah, I get the percentage. Every gram dia dapat sekian dolar. Kemudian dari sana dia dapat sekian dolar juga. So how you audit it one? Oh, I have agreement that I can audit it, but they can. Jadi mereka can be trusted. Jadi mereka sudah bisa dipercaya. Jadi setiap kiriman cocokin, yang sana lapor, yang di sini lapor. Oh, kirim sekian dia dapat komisi. Naknan, cuma ngenali doang dapat passive income 950,000 US dollar setahun. Enak atau naknan? Naknan, oke Pak Kevin Tanjes, naknan. Nah, tapi inilah yang terjadi. Contohnya, dia ada alat satu yang namanya untuk menyembuhkan luka, menyembuhkan begini. Dia datang dari bawah, orangnya presiden Indonesia. Kita segala proyeknya Jabar yang di Tanjung Lesung pada waktu itu, kita berikan, nah kemudian presentasi dia. Pak Tung, ini gini, I give you percentage. Kalau ini bisa masuk Indonesia, I give you percentage. Ini gini, kamu bagaimana? Nah, dia spesialis untuk menggabungkan orang dan dia dapat persentase. Dan dia tanpa modal. Ini yang sangat-sangat menarik. Nah, oke, mari kita lanjutkan ya. Mari kita lanjutkan. Nih, Pak Diki, lanjut ke halaman berikutnya. Tapi tadi loh, kata-kata saya, Anda bukan kaya dulu baru bebas. Anda bebas pun kemungkinan Anda kaya lebih besar. Untuk itu ya,
Nih, mari lanjut nih. Passive income, properti sewaan, bagi hasil, dan bisnis yang jalan tanpa kita. Nah, saya fokus mengembangkan paper asset, saya punya. Yang kedua, properti saya sewakan dan bagi hasil, saya punya. Yang ketiga adalah bisnis yang jalan tanpa saya punya. Nah, untuk itu Anda harus belajar toh. Belajar tentang investasi, tentang deposito, tentang obligasi, tentang license itu yang dipatenkan caranya gimana, properti kemudian sewaan bagi hasil caranya gimana, perjanjiannya bagaimana, bisnis yang autopilot Anda harus belajar. Lanjut, Pak Diki, yo. Lanjut nih. Oh, ini Tanjung Lesung. Wow, ini boleh nih fotonya Tanjung Lesung. Ada yang mau? Nih, 1.500 hektar kita buat itu kalau ini ada sekian puluh hotel di sini gitu ya. Ada lapangan golfnya kita buat ini rencana Tanjung Lesung. Jadi sebetulnya itu jadi kalau yang ada panah di pojok sebelah kiri itu view to Krakatau. Jadi jalannya ada. Itu kita desainnya yang pertama kali kita buat desain seperti ini gitu ya. Tapi inilah proyek saya. Akhirnya diambil alih sama Jababeka Group di backdoor listing ya. Saya di cash out sebagai seorang istilahnya master developer yang awal gitu ya. Terus kemudian banyak tantangan ini. Ketika saya tidak ngikutin lagi sudah banyak tantangan gitu ya. Bahkan saya disuruh kembali, Patung jadi presiden direktur kerja di sini. Mau gaji berapa? Berat. Mau saya jadi master developer, boleh nggak lagi gitu ya. Jadi master developer oke. Dapat persentase dari semua penjualan. Nah, dan gitu ya, wani piro ya ini Mas ini. Ya oke. Saya juga mulai berhayal, Pak, sama enggak masalah. Mirip desain luar negeri. Ini desainernya siapa? Desainernya adalah Desmond Brook, arsiteknya Versace Hotel. Anda cari arsitek Versace siapa? Desmond Brook. Nah, ini arsitek saya juga loh. Ini seru loh gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan lagi Pak Diki. Yuk, lanjut. Oke, lanjut. Silahkan lanjut. Nah, nih, lanjut Pak Diki, lanjut, enter. Nah, ayo lanjut. Berarti Anda perlu ini exercise. Passive income bisnis yang bisa menghasilkan uang tanpa bekerja. Lanjut. Nih, enak toh. Jenis-jenis ada tadi, money ya, money making money. Anda harus menghasilkan uang tanpa deposito Anda, license Anda. Anda apa? Properti Anda sewakan. Jadi Anda please sekarang mulai kalau Anda sudah mengerjakan PR, mestinya sudah ada karena Anda sudah mengerjakan PR, yaitu passive income Anda sudah ada belum? Kalau belum, lah kenapa tidak? Anda mulai memikirkan jenis-jenis apa sih? Misalnya saya nulis ya, dari properti itu saya bisa dapat dari mana ya? Oke, sewakan apartemen, sewakan kos-kosan, punya hotel, punya rumah bedeng, terus kemudian punya sawah dibagi hasilkan, punya walet, punya apa lagi? Nah, Anda mulai exercise. Oh, ada jenis-jenisnya ini toh. Oke, bisnis-bisnis yang menghasilkan uang tanpa kerja apa? Indomaret. Ya, Indomaret misalnya gitu. Laundrynya Patung itu DWL gitu ya. Masih ada kerjanya sih kalau Anda istilahnya kan ini jadi Anda kerjanya ya buka, ambilin duit. Ada nggak? Wadah, nanti kadang kalau mesin rusak ya Anda harus telepon sama orangnya akan datang, tetap ada kerjanya tapi tidak kerja sebanyak yang tiap hari harus dikerjain. Saya akan cerita. Kenapa passive bisnis ini penting sekali? Gini ya, Pak Diki, apakah sudah diketik itu? Bahwa manusia itu diciptakan ternyata sekitar, ada yang bilang 1 juta, ada yang bilang 3 juta tahun yang lalu. Para ahli masih belum sepakat. Lah, oke deh kita sepakatin tengah lah, bukan 1 juta, bukan 3 juta, tapi 2 juta ya. Terus kemudian berikutnya, kenapa manusia baru maju? Kemajuan manusia, kalau ini para ahli sepakat. Nih ya, ini tata surya lahir 4,7 miliar tahun yang lalu. Kemudian lanjut Pak Diki, lanjut. Planet bumi 600 juta tahun yang lalu. Manusia ada sekitar 2 juta tahun yang lalu. Nah ini kan kadang 1 juta nih, para ahli tidak sepakat. Tetapi para ahli sepakat, ternyata aneh gitu ya. Bahwa manusia baru berubah. Berarti secara ekonomi, politik, sosial, teknologi sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi sampai 8.000 tahun sebelum Masehi. Atau 7.000 tahun sampai 10.000 tahun yang lalu. Ini para ahli sepakat semua. Karena ada bukti-buktinya. Gitu ya. Jadi ada bukti-buktinya. Ini bukan planet bumi Pak Diki. Planet bumi dengan tata surya. Kehidupan di planet bumi ada sejak di 600 tahun yang lalu. Saya ulangi ya, tata surya itu ada 4,7 miliar, kemudian ada kehidupan itu 600 juta tahun yang lalu. Sekarang sudah ada 1 juta lebih spesies katanya gitu ya. Terus kemudian, oke enggak apa-apa, nanti kita lanjutkan dulu Pak Diki, lanjutkan ya. Why? Pertanyaan saya, kenapa kok, tunggu dulu Pak Diki, kenapa kok manusia baru berubah 7.000 tahun? Yang 1.993.000 tahun yang lalu ngapain aja nih manusia? Nih, ternyata gini,
ternyata yang nih, karena 1.993.000 tahun yang lalu manusia sibuk berburu. Karena dia sibuk berburu untuk cari makan, dia tidak bisa berpikir. Waktunya berpikir untuk meluangkan supaya berburu lebih canggih, supaya begini, yes, ini untuk masak, ya dia mikirkan, tapi dia tidak terlalu banyak penemuan yang membuat dia hebat. Ini yang menarik. Tapi ketika 7.000 tahun yang lalu, ini terbukti memang yang namanya, Anda boleh cari di Wikipedia, nih kalau Anda mau cari di Wikipedia ada ini. Di Wikipedia itu yang namanya sejarah manusia. Anda cari sejarah manusia, sejarah manusia. Ini sampai tadi saya foto, saya kirimkan ke Pak Diki, tidak tahu sudah dikirimkan belum ini. Jadi ternyata zaman dulu itu manusia baru mulai perubahan yang sangat dahsyat itu sejak manusia bercocok tanam dan beternak nih. Nih, membudidayakan tumbuhan dan hebat. Revolusi ini. Nah, nih ya. Pak Diki tadi yang saya foto kelihatan enggak? Waduh, enggak kelihatan ini. Wikipedia. Nih. Yang saya foto sudah saya kirimkan ke Pak Diki. Nah, ini kelihatan enggak gini? Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini. Jadi di sini di Wikipedia sudah jelas juga, saya bacakan ya, bahwa antara 8.000 dan 5.000 tahun sebelum Masehi atau 7.000 tahun sampai 10.000 tahun yang lalu, revolusi tersebut merupakan titik perubahan besar dalam sejarah umat manusia, karena sejak masa itulah mereka mampu membudidayakan tumbuhan dan hewan. Seiring dengan perkembangan pertanian, gaya hidup nomad tadinya berpindah, berubah menjadi gaya hidup menetap dan menjadi petani. Kemajuan pertanian ini mengakibatkan pembagian strata pekerja dalam usaha panen, pembukaan strata dan membuat terjadinya perkembangan kota-kota, kota kuno seperti pinggir danau dan sungai, dan akhirnya menjadi negara. Nah, ini yang menarik. Dan ini bagaimana sih ceritanya, gitu ya? Ceritanya tadi, misalnya si Joni ini tadi, namanya dulu Joni bukan, ya namanya apa ya? Makhluk purba ya, namanya Pithecanthropus erectitrus. Nah, misalnya gitu. Nah, si Pithecanthropus ini, si P ini tadinya berburu, sekarang sudah tidak berburu nih, ternak ayam, ternak menggembala domba, menggembala kambing, terus kemudian dibiarkan di padang savana, dia santai-santai, dia rileks-rileks, kemudian di bawah pohon, kemudian dia lagi di rumput, mendadak dia punya waktu luang untuk berpikir. Ketika dia punya waktu luang berpikir, dia nonton kotekannya, loh kok kotek aku jelek ya? Ya sudahlah dicopot, nggak ada orang lain. Dikerok-kerok sama pisaunya dia, dikerok-kerok, jadilah seni ukir koteka. Nah, seni budayanya jadi maju. Demikian juga nih, ada si Pithecanthropus yang namanya Amir, tadi Joni misalnya nih, Amir, wah dia sedang menggembala kambingnya di tepi sungai, kan hidupnya mereka biasanya mepet-mepet tempat air. Terus kemudian, wah sambung ke laut, wah ini kok ada kayu hanyut, nah, dia berenang-berenang sambil megang kayu, loh, kok enak, wah bisa hanyut, wah seluncur, nah, cobalah saya berdiri, boleh, waduh, tak bisa nih kalau pohon begini, kemudian dia dipasah, jadilah seni apa? Surfing, wah olahraga surfing, canggih. Kemudian si lagi misalnya, tadi Joni, ini Amir, ini Hasan gitu ya, nah Hasan ini juga karena punya waktu nganggur-nganggur, wah ini baju ini, jangan cuma baju kulit taruh sini dong, dikasih keras deh, dikasih begini, karena dia punya waktu, makanya dia berkreasi. Karena dia berkreasi, dia membuat nilai tambah. Dia membuat nilai tambah mendadak bagus. Kemudian mendadak si Hasan ini nonton si Amir. Kamu ngapain? Saya lagi surfing. Gini. Keren juga loh. Caranya gimana diajarimu? Si Amir nonton Hasan, bajumu juga keren. Yuk kita barter. Nah, mulailah terjadilah barter. Nah, saya bisa cerita terus bagaimana pertumbuhan ekonomi dari barter tadi sampai terbentuk negara, sampai negaranya nyetak duit terus, dan duitnya itu bisnya tadinya kwitansi emas, sekarang kemudian mendadak jadi angin, jadi in God we trust, ya sudah, sebenarnya bukan in God we trust. Anda in money tadi, in trust, Anda percaya bahwa uang ini bisa ditukar, ya sudah. Kalau orang tidak percaya, hancur. Nah, ini makanya harus hati-hati terhadap Anda uang. Sekali lagi, menurut Om Lin masih ingat? Orang yang kaya bukan karena dia banyak uang, tapi dia kaya karena dia menghasilkan, dia punya mesin uang, punya aset yang produktif, punya aset yang menghasilkan uang. Itu orang kaya yang benar gitu ya. Nih, jadi sekarang kita tambah lagi ya. Jadi pertanyaan saya, kenapa hari ini begitu banyaknya orang sibuk berburu? Padahal kemajuan datang karena kita bercocok tanam dan peternak. Anda berburu apa? Anda berburu uang. Kejar uang. Kenapa tidak lo awal karir boleh nggak Anda berburu uang? Boleh dong, pekerja boleh dong. Tapi jangan sampai semua ayam yang ditangkap disembelih, semua angsa yang ditangkap disembelih, kambing yang ditangkap disembelih, sapi semua disembelih. Itu budaya orang miskin. Orang kaya enggak, tangkap dulu disimpan.
biar beranak pinak, biar telurnya dulu, telurnya yang diambil. Ayo lanjut Pak Diki materinya. Jadi bedanya pasti orang miskin dan orang kaya. Orang miskin kerja itu untuk sibuk gaya hidup, beli handphone, beli mobil, pengen keren aja, pengen tampak kaya, seperti yang saya ceritakan kemarin. Nah orang kaya enggak, tujuannya bekerja atau tujuannya bisnis orang kaya beda sekali. Kalau tujuannya orang miskin bekerja, yaitu kerja supaya dia punya duit, duitnya supaya dia untuk membayar gaya hidupnya. Pengen punya rumah, nyicil rumah, boleh nggak? Boleh, karena rumah itu secara umum penting dan harganya naik. Nyicil yang paling boleh itu cuma nyicil rumah, saya bilang gitu. Nyicil yang lain-lain tunggu dulu deh, tunggu dulu. Mobil jelek dulu nggak apa-apa, naik kendaraan umum oke dulu, nggak perlu kebanyakan gaya. Masih ingat gaya sebanding lurus dengan tekanan. Apabila Anda dalam hidup ini banyak tekanan, berarti ada kebanyakan gaya. Orang kaya percaya bahwa mereka bekerja mengumpulkan uang, yes, aktif income, berburu, dapat ayam, dapat kambing, dapat sapi, ya, tapi dikumpulkan untuk diinvestasikan dulu, diternakan dulu. Dan kemudian mereka menciptakan passive income yang membayar gaya hidupnya dia. Orang miskin dapat beli handphone, ikut tamasya, selfie, foto di Instagram, keren, tampak kaya, goblok. Duitnya bagus, duitnya habis, gaya doang, dapat like, untuk apa? Kaya sesungguhnya, paling penak itu kaya sesungguhnya. Kaya sesungguhnya pasti income cukup membayari gaya hidup Anda. Lanjut Pak Diki, nih lanjut nih. KPR boleh, ini KKP, saya KKP loh. Tapi enggak masalah yang bayar pasti income saya, oke juga. Nih, ketika orang miskin penghasilannya meningkat, wis langsung gaya hidupnya meningkat. Makanya yang namanya hidupnya treadmill, hedonisme itu orang bilang tuh banyak orang ketika lulus kuliah, kemudian dia mulai bekerja. Ketika mulai bekerja, ya dia mulai nyicil sepeda motor. Setelah nyicil sepeda motor, naik pangkat. Dari sales sekarang jadi supervisor. Yo, masa sales supervisor motornya jelek, harus Honda CBR. Nyicil lagi, coba perhatiin. Nyicil lagi, gaya hidupnya meningkat. Gaji belum seberapa, duit belum punya, pasti income nggak ada, sibuk gaya dulu. Ya memangnya orang miskin, gitu kan. Sayang ini nggak diajarkan di sekolah dulu, saya gemes sekali. Gemes, ya, sudah saya ajarkan sendiri sebelum nunggu sekolah. Oke, mari kita lanjutkan. Sudah ngomong ke 3 menteri, nggak ada efeknya. Pak Anies nggak buka WA-nya, Pak Muhadjir buka, saya diundang sampai 2 kali, karena saya akses ke anaknya, bukan adiknya Bu Presiden. Nah, sekarang Mas Nadiem saya akses langsung, ternyata belum centang biru, nanti bila perlu sama lewat adiknya Bu Pres lagi. Harus ada pendidikan tentang kecerdasan keuangan seperti ini. Kalau nggak mereka keburu-buru gaya. Nih yang terjadi. Orang miskin terima duit tadi, nyicil sepeda motor, kemudian nyicil handphone, pangkatnya naik, penghasilannya naik, nyicil lagi sepeda motor yang gede, yang lebih keren. Begitu nek jadi manajer kok masa naiknya motor, beli dong Toyota apa ya? Toyota yang jelek-jelek dulu boleh, Toyota Agya boleh, Toyota Avanza boleh. Mohon maaf kalau saya ngomong jelek-jelek, ini bukan ini misalnya gitu ya, pokoknya yang murah-murah itu kan mobil keren. Naik pangkat, wah, ya ganti no. Padahal dia sudah jadi manajer, boleh menikah. Wah, lumayan nih, double income. Kalau menikah kita nyicil rumah dong. Boleh nyicil rumah, silakan. Nyicil rumah punya anak. Waduh, ya ini mobilnya harusnya yang lebih bagus dong. Kijang loh. Wah, ini sudah jadi senior manager ya. Kijang, oke Kijang. Setelah beli Kijang, ternyata naik dia jadi GM, general manager. Wah, general manager ya, mobilnya harus Honda Accord. Nyicil lagi. Anaknya sudah 3, harus ada pembantu ini, ada pembantu, tambah lagi. Begitu ada pembantu, gajinya naik lagi, mobilnya lebih gede lagi, rumahnya nggak cukup ini. Beli nyicil rumah lagi. Berarti nyicil, mati mencicil. Seumur hidup nyicil terus. Untuk gaya hidupnya. Enggak gini loh. Kalau orang kaya, penghasilannya meningkat, bedanya dengan orang miskin tadi. Orang kaya, investasinya meningkat. Akhirnya pasif income-nya meningkat, baru gaya hidupnya meningkat. 2004, saat itu saya pindah di Pondok Indah, Bukit Golf, saya bisa. 2004, beli Mercy S-Class bisa. Tapi saya enggak, lebih baik saya beli 30 ruko, saya sewa-sewakan, rukonya juga naik tinggi, mobil saya pakai Panther penyok, masian, kaca belakang pecah, gitu, ungu warnanya, no ya, Panthernya Panther Miyabi, gitu. Ya oke, enggak masalah, handphone saya enggak ganti-ganti, so what gitu loh. Kalau sekarang terserah, bahkan jas pun saya enggak ganti-ganti, jas kawin saya 1 untuk 8 tahun, jadi tidak masalah, so what? Emangnya orang, jasnya itu terus dirapopo. Ini 2 hari jasnya pakai ini, tidak apa-apa. Kenapa tidak gitu loh? Jas saya sekarang banyak, so what gitu. Jadi mau kaya sungguhan atau mau tampak kaya?
Ayo, yang kaya sungguhan kasih jempol. Ayo, kaya sungguhan itu. Kasih komentar Anda, kaya sungguhan. Kaya sungguhan ini, jempol, sabar, kaya sungguhan, sabar. Lanjut Pak Diki, nih langsung kita belajar ilmunya hari ini. Kita belajar hari ini ilmu beternak duit dan cara dapat passive income seperti apa. Orang miskin kesalahannya yang paling parah, uang yang didapat belum menghasilkan uang berikutnya sudah dipotong, dimakan dengan alasan perlu. Sudah ada, kepengen, woi. Ya, ayo lanjut, nih. Baik-baik lagi, lanjut. Nih, Pak Diki, nih. Tujuan bekerja orang kaya adalah menghasilkan angsa yang bertelur emas. Lanjut. Tetapi orang miskin, angsanya belum bertelur, sudah disembelih. Banyak orang beralasan, penghasilan saya sedikit, nanti tunggu penghasilan saya besar baru nabung. Ini persis seperti orang gemuk yang ingin langsing, ngomong pada diri sendiri. Tunggu saya langsing ya, nanti kalau saya sudah langsing, saya baru diet dan olahraga. Sekarang gemuk, ini berat olahraga, males. Kalau penghasilan Anda sedikit, tetap Anda sisihkan. Berapapun penghasilan Anda sisihkan. Saya sudah mulai ini ya, sekali lagi, saya sudah mulai ini. Sejak tahun 97. 97 saya umur 30, rodok telat, tapi ya lumayan, sekarang sudah 22 tahun. Yes. Nah, nih. Terima kasih kata-katanya nampar, yes, nancep di hati, biar kapok, biar insaf, woi. Semangat. Nih, pada waktu tahun 97 saya baca buku-buku sangat menarik di salah satu di perpustakaan saya. Ini perpustakaan saya banyak, bukunya macam-macam, satu banyak kanan kiri lebar. Nah, kembali lagi, pada waktu saya beli buku itu, 7 istilahnya 7 ways to financially freedom. Nah, saya baca di situ, betul juga masuk akal. Kalau saya terus kerja tak habis-habisin, sampai kapan? Saya pernah mempunyai kegoblokan yang luar biasa. Boleh saya share? Jadi kalau Anda kepengen banyak gaya, saya ngalami. Ketika saya masuk kerja BCA, gaji saya pada waktu itu 1.350.000. Mau cari pacar susah, jadi saya tidak pacaran. Papa saya tahu, kemudian saya dapat warisan ini. Oh, zaman itu dapat warisan 50 juta. Lumayan kan? Papa saya bilang, kamu beli mobil ya, Ma? Memang perintah papa saya, biar untuk cari pacar. Oke, langsung saya beli mobil apa? Honda Accord, 32 juta itu. Honda Accord tahun 87, waktu itu bekas 5 tahun 92 saya belinya. Luas, 32 juta, gaji saya 1.350. Tahun 92 belum 1.350 itu masih 800, naik 900 belum itu. Kalau jadi wakil pemimpin sudah. Terus kemudian setelah tahun 92 tadi saya beli Honda Accord. Honda Accord-nya dijual tahun 96, tinggal 12 juta. Buset, hilang 20 juta. Gaji saya aja belum 1 juta, berarti saya kerja 2 tahun untuk bayarin Honda Accord tadi. Wong edian, belum pinter cari duit, sudah pinter ngabisin duit. Nah ini ya, yang bikin sengsara dalam kehidupan ini orang-orang seperti itu. Nah saya ngalami kegoblokan saya ingat semua, goblok tenang itu zaman waktu itu. Terus tidak usah kebanyakan gaya, damai-damai saja, yang penting ngembangkan duit, aduh potensial duitnya itu coba dimasukkan ke saham atau dimasukkan ke properti, nah jadi hari ini jadi apa, nah, jadi lebih keren kan gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan. Nih mari kita lanjutkan ya. Nah, ternyata lanjut Pak Diki. Jadi kita lanjut ini halaman berikutnya. Ini kata-katanya juga nancep loh. Kebiasaan yang baik lebih penting dibanding penghasilan yang besar. Tentu saja paling enak penghasilannya besar, kebiasaannya baik. Wah, napopok. Biar kapok gitu ya. Kebiasaan baik lebih penting dibanding penghasilan yang besar. Ada orang ngomong, Pak tenang, nanti kalau penghasilan saya besar nabung, preketek, penghasilan besar Anda pengeluarannya tambah besar. Jadi yang jelas mulai dibiasakan ke penghasilannya kecil langsung sisihkan. Ketika tahun 97 saya punya ini, saya membuat perhitungan bunga berbunga. Saya bilang, wah hasilnya bisa banyak ya. Tapi sungguh ajaib loh. 97 saya mulai. Sekarang tahun ke-22 setengah atau tahun ke-23, duit saya lebih banyak daripada yang saya ketik zaman dulu saya rencanakan. Kok bisa? Karena penghasilan saya besar, saya tambahkan lagi, gulung lagi penghasilan besar, gulungkan lagi, gaya hidupnya tetap. Nah, tahun 97 begitu saya mulai, seluruh karyawan saya minta untuk nabung. Saya punya 400 karyawan di BCA di Malang. 100 semua tak paksa untuk nabung. Semua paksa nabung, rekening bagi 3. Minimal 10% tabung. Kurang lebih, pokoknya Anda minimal. Kalau tidak bisa ya wes 2%, boleh 3%, tapi pokoknya tabung. Dan itu tidak boleh diambil sama sekali.
Kemudian yang kedua, minimal 20% untuk cadangan. Wah Pak, saya tidak cukup, gajinya kurang begini. Ya, pokoknya harus ada tabungan kedua. Tabungan tak bagi 3 dan 3-tiganya tidak ada biaya administrasi karena itu karyawan BCA semua pada waktu itu. Yang ketiga, ya itulah sisanya silahkan dihabiskan. Ada satu karyawan, Pak, pada waktu 97-98 bumi gonjang-ganjing, terus bunganya sampai 72%. Wah, itu indah-indahnya zaman itu gitu ya. Nah, terus kemudian karyawan saya mau ini yang aneh itu ya. Pimpinan cabang Blimbing pada waktu itu gitu ya, perempuan datang ke saya, Pak Tung, saya tidak bisa nabung, gaji saya 1,5 juta. Waduh, saya tidak bisa nabung karena anak saya autis, maka saya harus manggil guru les, manggil begini-begini. Kita pakai tadi pengeluaran Anda, mari di ronsen. Begitu di ronsen langsung ketahuan, makan di luar, makan di luar sehari. Ini bisa dikurangin. Oh ya Pak, ya kurangi. Pada waktu hari itu, kemudian pas ada kenaikan gaji, kenaikan gaji yang ya cukup. Berarti gajinya ada naik gaji, ini kamu dapat nilai A, dapat gaji 20%, berarti naik 3. Tes. Ya, suaranya hilang ya. Sebentar, mungkin koneksinya sabar ya teman-teman. Tes. Kehilangan bukanlah segalanya, betul. Kalau suara saya masuk ya? Iya, bisa saya bantu? Yes, oke, siap. Oke, sudah siap masuk lagi. Saya sampai tadi diulangi. Untuk karyawan saya, pada waktu itu karyawan saya minta, kemudian dia bisa nabung, sebulan kemudian saya monitor, begitu ya, itu pimpinan cabang di, bukan Blimbing itu, bukan Blimbing, itu Lawang, BCA Lawang, itu BCA Lawang, Singosari itu di bawah saya semua. Nah, kemudian saya undang pimpinannya, terus kemudian saya minta lapor gimana. 1 bulan ini sudah bisa nabung, lumayan Pak tuh. Saya bisa nabung 450.000 sekarang. Kok bisa? Yang 300.000 saya tabung, terus kemudian uang telepon Pak tuh, saya kunci karena ternyata banyak pembantu yang nelponin. Nah, terus kamu bisa menghemat apa lagi? Nah, ini saya rencana menghemat, makan siang saya makan bawa rantangan Pak. Nice. Terus kemudian gimana? Nah, kalau kepengen keluar ya sudah Pak, saya minum bawa sendiri botolnya, kemudian minumnya lumayan menghemat. Nice. Nah, kemudian sekretaris saya, Pak Tung, gaji saya cuma berapa ratus ribu, saya tidak bisa nabung. Oke, gini, langsung saya minta beli amplop. Wah, saya kasih amplop 30. Oke, kamu gajinya berapa? Pada waktu dia gajinya 300.000. Oke, satu hari sebelumnya 5.000 kamu cukup nggak sih? Sebelumnya cukup, Pak. No, ya sudahlah, kita enggak ngomong gini ya, kita pokoknya satu hari kasih dulu 5.000 diamplopin. Selama berapa lama? 25 hari. Oke, nice. 25 hari berarti kan cuma 75.000 tuh. Ya walaupun kamu selalu di kantongmu ada cadangan 20.000 kalau perlu apa, oke. Kemudian pakai amplop aja, setiap hari ya yang amplop itu aja yang diambil. Nah kemudian, wah ternyata bisa Pak, aku bisa menghemat Pak, lumayan. 25 hari kerja lumayan, 100 berapa, 5 kali 25 kali 5, 125.000, lumayan, masih sisa 175.000. Nah ketika Anda sudah disiplin, saya bilang, hadiahin diri Anda. Maksudnya, Pak, saya kan setiap hari 5.000 kadang ya enggak habis, Pak. Nah, terus kemudian apa yang dilakukan? Kamu ambil 25.000 sebagai hadiah, kamu harus senang-senang. Oh, boleh nonton, Pak? Boleh beli pakaian, boleh, itu 25.000 zaman dulu tahun 97 98 itu kan memang uang masih berharga karena inflasi, dicetak duit enggak banyak. Ini hati-hati, kita juga lagi mau cetak duit ini. 600 triliun tidak disetujui, diganti jadi obligasi, sama aja obligasi utang, duitnya beredar tambah banyak, Anda harus siap gitu ya, antisipasi boy gitu ya. Nah nih sekarang kita lanjutkan lagi. Nah kemudian mereka suatu hari bumi gonjang-ganjing itu pada waktu Lebaran seperti ini. Semua orang yang mau ngambil tidak pernah berhasil. Ada satu hari satpam yang tidak pernah ngerti briefing saya, dia waktu itu saya briefing nggak masuk, mau ngambil. Kalau mau ngambil pergi ke HRD, nggak bisa, tabungan diblokir, harus ketemu saya. Begitu ketemu saya, Pak Tung, ini uang saya. Oh, nadanya gitu, Pak Tung, ini kan uangnya saya. Oke, uangmu, kamu marah sama saya. Ya enggak begitu, Pak.
Dia takut juga, ya. Karena saya pimpinannya, saya bisa ganti dia, bisa pecat dia, bisa tidak pakai dia, bisa keluarkan dia, bisa mempersonalkan gerata dia, tidak naik gaji dia, tidak kasih bonus dia. Pertama kali nada tinggi, mereka sadar juga. Dia bilang, ya gitu Pak, tapi kan saya punya keperluan banyak. Punya keperluan apa? Pada waktu itu sebetulnya sudah naik. Masih sudah naik itu begini. Waktu itu gaji UMR naik, jadi dari 80.000 naik jadi 125.000, naik jadi 250.000, naik akhirnya kita naikkan jadi 400.000 karena ini pada waktu bumi gonjang-ganjing, resesi nggak karu-karuan, inflasi nggak karu-karuan. Bahkan kita pun pada waktu itu kita urunan yang gaji sekian ke atas menyisihkan gajinya, nggak naik gaji malah menyisihkan gajinya untuk bisa memberikan susu untuk karyawan-karyawan yang anak-anaknya masih bayi perlu susu, kan gitu ya. Dan ajaib loh, itu susu kita tulis kamu mau mana, yang Denko, mau Pediasure atau Enfagrow, maunya yang mahal-mahal. Saya bilang, loh, kalau kamu Denko kan bisa jadi banyak. Jadi kalau Pediasure bisa komunikasi gratis, walaupun dapatnya cuma 2 kaleng, tapi kalau Enfagrow bisa dapat banyak, kalau yang Denko bisa dapat berapa kaleng, saya nggak peduli, karena gratis mintanya yang mahal. Jangan anak buah ya, kasih, kamu kan bisa cadangkan, ngeyel aja mereka. Nah, oke, mari kita lanjutkan. Nah, kemudian, ketika mulai mereka nabung, menyisihkan, dan saya blokir 3 tabungan. Satu minimal 10%, tapi ada yang cuma 2% saya biarin, tapi nggak boleh diambil sama sekali. Kemudian yang kedua minimal 20%, tidak boleh diambil kalau if something happen, cadangan. Nah, ini yang menarik. Pada waktu saya keluar, satpam saya yang keturunan Madura yang ditusuk kebal itu, waktu parkir saya minta gratis, buat dikeroyok preman-preman, dikeroyok begini, keluar bisa nih, kamu bisa kasih tusuk saya, jadi seru gitu ya, berani begitu, wah, ketemu saya nyium tangan saya waktu saya keluar, Pak Tung terima kasih, saya dari dulu tidak pernah bayangin punya duit jutaan-jutaan. Wah ternyata enak ya Pak Tung, sekarang saya punya jutaan-jutaan tabungan, saya tambah banyak, saya nontonin seneng, saya merasa bahwa kalau pensiun sekian tahun kemudian duit saya tambah banyak lagi, aduh Pak Tung terima kasih, dan nangis. Wah, itu menyentuh hati saya. Menyentuh hati saya. Waktu berlalu, waktu berlalu, tahun 2000 saya keluar, terus kemudian tahun 2016 saya diundang, 2016-2017, saya diundang ke BCA Malang lagi. Kalau saya undang di BCA Malang, 400 karyawan saya tanya, siapa yang masih punya peternakan duit yang seperti dulu? Siapa yang zaman dulu saya blokirin rekeningnya? Oh, saya Pak Nuh. Oke, siapa yang orang baru belum kenal saya? Oh, ada beberapa. Tapi banyak yang orang lama. Saya tanya, siapa yang masih nabung, masih menyisihkan? Diem semua, tidak ada yang katakan. Cuma ada 3 orang yang katakan. Saya bilang, ada apa nih? Bukannya dulu saya wajibkan rekening? Apanya? Mohon maaf Pak Tung, itu dulu ada 1 orang protes dan kemudian pimpinan barunya takut, kemudian makanya dibuka blokirnya. Aduh, saya bilang, orang tadi mana? Suruh maju sini. Oh sudah keluar Pak Tung. Nah lo, pertanyaan saya, dia kaya atau miskin? Miskin lah Pak Tung. Oke, yang tiga yang sudah punya ternak duit tadi, yang terus menyisihkan, mana? Ketemu saya. Begitu 3 maju ke depan, saya tanya, kamu sekarang sudah punya apa? Lumayan Pak, sudah punya 2 ruko Pak, kemudian punya 1 kos-kosan Pak. No. Yang satu saya punya 2 rumah makan Pak, saya punya 1 kos-kosan lagi Pak, saya punya, menyenangkan sekali. Termasuk salah satunya adalah mantan sekretaris saya. Nah, setelah 20 tahun lalu, 21, ya, tahun 2019 Februari, tahun lalu persis 2019, itu BCA Borobudur, BCA yang saya dirikan dari 1 orang, karyawan cuma 1, pindah ke tempat yang gedung paling besar di Malang, terus kemudian BCA pimpinannya ternyata salah satunya adalah sekretaris saya tadi, karirnya masih. Kemudian dia ketemu saya ngomong gini, Pak Tung terima kasih ya, pada zaman sekretaris dulu dipaksa untuk pada waktu dia tabungannya lumayan, saya bilang, tetap yang 10% itu cadangan cash tadi untuk hari tua tidak boleh diambil, hanya boleh dipindahkan ke tempat yang aman dan menguntungkan. Nah, ketika kamu yang 20% tadi akhirnya sampai dapat 6 bulan, 5-6 bulan gaji, itu didepositokan if something happen, kamu cairkan itu perlu, sisanya digunakan untuk nyicil rumah. Nah, tadi juga cairkan rumah, cadangan cash tetap ada, yaitu saya ulangi ya, minimal 10% untuk hari tua tidak boleh diambil kini dan sepanjang masa, hanya boleh dipindahkan ke tempat yang aman dan menguntungkan, namanya aset alokasi. Kemudian berikutnya minimal 20%, Anda tabung itu sampai punya cadangan cash atau bayar utang sampai lunas gitu ya, sampai punya 5-6 bulan, apa yang dilakukan? Setelah 5-6 bulan, kemudian dari 5-6 sampai 6 bulan ini apa yang kita lakukan? Ini yang cadangan ini kita taruh di tempat
Semua harus punya cadangan kayak 5-6 bulan gaji itu ya, finansial istilahnya betul-betul protection ada di sono. Terus kemudian, lah kalau sudah ada, utang sudah lunas, cadangan sudah punya, apa yang dilakukan? Itu digunakan untuk nyicil rumah. Jadi dia saya paksa untuk nyicil rumah. 70% aja, waduh Pak Tung sakit. Nah itu sekretaris saya, jadi pimpinan bisa Bro. Sekarang jadi pimpinan di BCA Malang Kayu Tangan, Ibu Linda. Loh, ini kisah nyata loh, sampai namanya saya sebutkan. Waktu tetap berlalu. Sekretaris saya akhirnya jadi pemimpin. Kemudian dia bilang, aduh Pak Tung, waktu itu saya dipaksa Pak Tung untuk nyicil rumah yang harganya 40 juta. Aduh, saya sedih gitu ya. Bayar sepatu, saya enggak bisa beli sepatu, teman saya beli baju, beli tas, saya enggak. Tapi terima kasih Pak Tung. Rumahnya tadi sekarang jadi 2,5 miliar. Betul, ini true story. Anda cari Ibu Linda, cek gitu ya. Di Instagram saya atau tulisanwaringin.tv ada itu. Yang saya ceritakan kisahnya dia, yang gambar foto pada waktu peresmian tahun lalu, 2019 ya. 2019. Nah itu. Nah, kemudian waktu peresmian gedung barunya. Sekarang jadi BCA paling gede itu di Malang gitu ya tempatnya. Terus kemudian saya lanjutkan, ya Ibu Linda, betul. Nah, Ibu Linda. Nah, ini betulnya ada Pak William. Oh, ini kisah nyata, Pak William kenal, tinggal dicari Malang Ibu Linda. Terus kemudian dia bilang, Pak Tung, pada waktu itu harganya 40 juta atau kan sudah naik jadi 125 juta. 125 juta saya beli lagi. Saya beli lagi karena sudah kerjanya lunas, gaji saya tambah tinggi, saya bonusnya gede, saya lunasin, saya boleh utang lagi, saya utang yang 125 juta. Dan saya sekarang Bu Linda aja, Anda ada Ibu Endang juga, Ibu Endang sekarang pensiun itu HRD itu yang keren itu, wah, punya ini, terus punya kos-kosan, punya warung, punya apa Ibu Endang, mantan kepala bidang kepala bagian HRD saya itu yang praktek kaya, yang enggak praktek kere, 20 tahun tetap berlalu kere ya. Swiss Jan. Nah, berikutnya ini saya lanjutkan lagi. Nah, terus kemudian dia bilang, terus harganya naik Pak Tung 250 juta, saya kredit lagi Pak Tung. Jadi sekarang saya punya 3 ruko, total sudah 7,5 miliar. Dan 2 jadi 50 sekian kamar kos, kalau nggak salah 54, 56 kamar kos. Kemudian 1 saya sewakan untuk travel, kelihatannya kurang bagus Pak, saya kerjasama, dan mau 1 tutup, saya kembangkan jadi kos-kosan lagi, karena dekat kampus. Nice, sekarang kos sepi, oke, no problem. Tapi kembali kita sudah punya aset dan punya passive income. Nah ini loh, tidak semua orang yang hari ini 879 orang, saya ngomong begini walaupun sudah ada inspirasinya, tetap aja ada yang tidak praktek. Tapi ada juga yang praktek. Kalau Anda jadi 3% yang praktek, I'm happy sudah. Anda 3% yang sukses, selesai. Tapi kalau bisa, siapa yang kira-kira mau masuk jadi 3% yang sukses, 20 tahun lagi ketemu saya, Pak Tung, terima kasih Pak Tung, haleluya, puji Tuhan, alhamdulillah, sekarang saya punya ternak duit. Siapa? Ayo, praktek sungguh-sungguh. Caranya gimana? Caranya terima duit, sisihkan. Bisa nggak? Ngeyel terus nggak bisa. Ya. Kalau ngeyel terus yang kere Anda, bukan saya. Memangnya gue pikirin gitu ya. Terus terima duit, sisihkan. Terima duit, sisihkan. Begitu ada yang 20% sampai punya 5-6 bulan gaya hidup kita stopkan di deposito untuk cadangan if something happen. Kita butuh suatu perlu, yang aman ini tadi pindahkan ke yang aman dan menguntungkan. Yang 20% gunakan untuk nyicil properti Anda terus, atau buat bisnis-bisnis yang jalan tanpa Anda. Nah, baru sukses itu ya. Gemes ini. Saya dengan waktu berlalu, saya bisa cerita ini enak tenan gitu ya. Ibu Linda cari, bener nggak? Oh ya. Ibu Linda sekarang jadi pimpinan BCA Kayu Tangan. Keren ya, mantan sekretaris. Karena sekretaris saya kan dampingi saya terus, jadi saya ambil keputusan apa, dia tahu. Keputusan, suruh gini, dia tahu. Wah, dia jadi maju luar biasa. Ibu Linda Kayu Tangan. Ibu Linda mana? Ibu Linda saya kenal. Halo Ibu Linda. Mana Ibu Linda ikut nggak di sini? Mau Ibu Linda komen dong kalau Ibu Linda ikut. Ini bener nggak itu ya? Wah, ini kisah nyata ya. Oke, kita lanjutkan Pak Diki. Sekarang kita fokus belajar passive income, terus massive income. Besok belajar mulai bisnis. Kalau ini cukup waktu, nanti juga saham. Tidak cukup besok tentang saham seperti apa. Karena kaya itu selalu butuh namanya kendaraan. Saya ulangi, kaya butuh kendaraan. Cara kaya yang paling cepat, milih orang tua yang tepat. Kalau boleh milih, oi Pak Motar saya jadi anaknya, ya boleh juga Pak Motar ya. Oi Om Lim saya jadi anaknya, nah cepat kaya, boleh juga anak gitu ya. Nah kalau nggak bisa milih orang tua, minta jadi anak saya. Memangnya ini pesugihan ya. Warisan betul. Yang kedua, ini cari janda kaya, cari tuyul lagi ya. Jadi tentu saja
kaya cepat yang kedua tadi, kawin dengan orang kaya. Ada orang bilang, kawin dengan anaknya orang kaya. Itu doanya enggak bagus itu. Kawin sama anaknya orang kaya, doanya cepat mati, doain mertuanya cepat mati. Woi, kualat enggak bagus gitu ya. Babi ngepet lagi ya. Oke, jadi kawin sama laki-laki kaya. Ya kalau perempuan, nah kalau laki-laki, Pak, Pak, ada laki-laki yang senang sama laki-laki ini yang normal aja, woi gitu ya. Jadi sekitarnya Warren Buffett boleh nih, keren. Oke. Sekarang begini, jadi kalau Anda mau kaya cepat ya Anda harus butuh kendaraan. Ada kendaraannya, bisnis, properti, saham. Jual beli perusahaan lebih jauh lagi. Oke, mari kita lanjutkan. Nih, jadi anak angkat Pak Tung, oke deh, saya angkat gitu ya. Cari janda kaya nih Pak Nyoman nih dari tadi sasarannya janda melulu. Ya. Boleh juga gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan. Yuk, lanjutkan Pak Diki materinya. Jadi gini, sekarang kalau Anda kepingin kaya, bagaimana caranya membuat ini? Sekali lagi, kebiasaan yang baik adalah lebih penting dari penghasilan yang besar. Ya, kebiasaan apa? Terima duit sisihkan. Kebiasaan apa? Bergaul dengan orang kaya. Kebiasaan apa lagi? Berani take risk, tapi bukan take risk yang ngawur. Kalau Anda tidak pernah berani take risk, ya tidak pernah jadi. Nah, kemudian sekali lagi, kebiasaan apa lagi? Kebiasaan follow up sampai cetak gol. Banyak orang buka usaha, gagal sedikit, setelah 3 kali saya tidak berbakat bisnis. Persis anak-anak yang lagi jalan, jatuh sekali, jatuh 2 kali, jatuh 3 kali, terus ngomong apa? Saya memang tidak berbakat jalan. Ya tidak bisa jalan. Oke, mari kita lanjutkan nih. Nih, kebiasaan baik penting. Tapi sudah sebentar, kita sebelum kita lanjutkan, kita ini dulu, ngolet dulu. Ayo semuanya berdiri. Semua berdiri. Ini saya ganjel pakai bukunya ini dulu. Ayo ganjel dulu, ayo berdiri. Berdiri. Ayo kita berdiri semua. Mari kita mulai dulu, semuanya mulai. Katakan iya. Ke samping katakan ihi 3 kali yuk. Ihi. Ke samping 3 kali. Ayo semua berdiri. Yang nonton berdiri nih. Ayo 873 orang yang berdiri. Mulai ke kiri katakan 3 kali. Ke belakang katakan yang panjang. Oh. Boleh mau ke depan katakan yang mesra. Oh yes baby. Yeay. Tanya teman-teman semua. Semua. Lari kecil. Ayo lari. Ayo lari kecil. Saya hitung sampai 10, kita loncat teriak ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lagi ayo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lagi. Biar metabolismenya lancar. Ayo metabolisme lancar. Ini membuat kita lebih bahagia dan lebih segar, lebih sehat. Ayo. Semua tangan sama aja. Berapa? Yang cepat. Seger, kita mulai lagi. Ayo, tancap gas. Ayo. Kebanyakan duduk, kurang jos, harus gerak biar seger, sehat. Semangat. Videonya Pak Tung kok nggak ada? Yang lain ada nggak? Tolong jawab. Ada, sip. Ada. Berarti internet Anda yang gangguan. Kadang kalau internet saya gangguan, saya nggak ada, semua nggak bisa lihat saya. Mendadak saya, hilang gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang ada, yang nggak ada, internet Anda yang gangguan. Oke, kangen senam-senam. Oh iya, pijet-pijetan. Saya juga kangen. Sekarang nggak bisa pijet. Oke, mari kita lanjutkan ya. Nih, pentingnya. Kebiasaan. Nih, salah satu contoh yang kebiasaan buruk. Nih, Mike Tyson punya penghasilan besar, tapi tidak mempunyai kebiasaan membuat passive income. Saat umur 40 tahun, dia punya penghasilan 400 juta. Kali 10.000. 4.000 miliar kalau 10.000 loh, padahal lebih, sekarang sudah 15.000 nih, jadi sudah 600 miliar Pak Diki, 6.000 miliar. Tapi umur 42 tahun menyatakan diri bangkrut dan masih utang US 38 juta. Kok bisa? Karena dia kebiasaan orang miskin, terima duit beli apa, beli ini, beli itu, terus kebanyakan drama, kawin cerai. Waduh, itu jadi yang mantan Miss Amerika yang dikawinin atau apa? Wah, itu kos separuh hartanya dia tuh, berat sekali itu ya. Aduh. Evander Holyfield, dia kawin sampai berapa kali? 5, 6, 7, 8, 9 kali atau berapa? Duitnya habis semua untuk peternakan anaknya dia. Bukan peternakan, ternak anak. Sedih benar. Yuk lanjut kita gini. Lanjut Pak Diki, enter nih. Nah, strategi secepat mungkin bebas secara ekonomi. Yaitu apa? Naikkan passive income, turunkan pengeluaran pertama kali. Ini yang cepat sekali. Passive income naik, pengeluaran turunin. Udah, ini beres, ini strategi untuk kita bebas secara keuangan. Ingat ya, jangan muluk-muluk dulu. Wah, harus ratusan miliar dulu, nggak usah.
Anda ratusan juta aja sudah passive income Anda sebetulnya cukup untuk pengeluaran, kalau pengeluaran tidak aneh-aneh. Jangan banyak gaya dulu, woi. Ayo. Ada insya lanjut. Nah, nih berikutnya, bagaimana strategi mengelola? Nah, ini lanjut nih, begini ada kesenangan. Ya itu, iya itu, jangan aneh-aneh lah. Menyederhanakan hidup dulu, menunda kesenangan. Boleh nggak senang-senang? Boleh. Nanti kalau Anda disiplin, Anda boleh ngasih hadiah. Setelah disiplin 3 bulan, Pak, menunda kesenangan. Nabung, Pak. Boleh nggak? Saya ada tabungan yang harus saya habiskan. Boleh. Itu yang saya lakukan. Jadi saya semangat. Jadi tidak terbiasa pelit. Kalau terbiasa pelit itu kan problem orang kan keuangan dua. Satu boros, begitu borosnya merasa besok mati, jadi duitnya dihabiskan sekarang, ternyata tidak mati-mati. Tuanya kere sengsara, sedih amat. Yang kedua pelit-pelit karena merasa seumur hidup bakal kebutuhan banyak ditabung, terus sampai akhirnya mati, nggak pernah merasakan kekayaannya dia. Itu kesalahannya dua orang ini. Nah kalau saya memang saya biasakan dari dulu, kalau saya sudah disiplin selama 3 bulan, ini namanya disiplin melakukan alokasi kesenangan. Saya sudah disiplin menyisihkan untuk hari tua saya disiplin untuk cadangan cadangan sudah ada, saya disiplin untuk investasi leher ke atas, saya disiplin untuk baca buku, saya disiplin untuk ikut seminar, saya disiplin untuk mempelajari investasi, saya disiplin untuk belajar bisnis, disiplin untuk merekrut orang, caranya gimana, ngatur orang, bagaimana memotivasi orang, bagaimana mengontrol keuangan, bagaimana marketing, bagaimana, nah kemudian audit seperti apa yang dipisah, sistem urutan tata cara kerja, bagaimana belajar meluangkan waktu. Dan maka saya berhak untuk menggunakan aset alokasi tertentu, walaupun passive income saya belum gede banget pada waktu itu, saya sudah menggunakan alokasi yang memang harus habis. Dan saya habiskan, wajib habis. Sebetulnya dari dulu, saya sudah senang jam-jam mahal, begitu senang, beli coklat, beli apa, beli Rolex, beli ini, jadi suka gitu ya, beli Richard Mille gitu ya. Dan saya senang, tapi kan pada waktu itu Pak Tung beli pertama kali jam yang merek itu apa? Saya pertama kali beli Omega gitu ya. Omega pada waktu itu karena saya belum punya passive income, ya sebetulnya sudah cukup passive income untuk beli Omega. Tetapi saya melakukan hadiah untuk saya. Apabila saya, nih nanti tekniknya, berhasil mendapatkan income sekian, dan saya sudah disiplin menaruh sekian, yang sekian ini boleh saya gunakan. Itu biasanya saya minimal 3 kali. Kalau saya sudah investasi minimal 3 kali lipat dari yang saya beli, saya boleh. Saya enggak, itu investasi bisa 10 kali lipat baru beli jam itu, jam Omeganya James Bond itu pada waktu itu gitu ya. Ya si Master, oke, itu pas jam saya mewah pertama kali Omega. Oke, keren. Terus kemudian ini menunda kesenangan. Jadi Anda boleh memberikan hadiah. Mari kita lanjutkan ya. Bagaimana menunda kesenangan? Kita bahas dulu menunda kesenangan. Ayo lanjut Pak Diki. Kita mulai yang paling jelek dulu, yang keempat. Ini namanya bukan menunda kesenangan ini. Ini goblok petok, seperti ayam disembelih nanti nasib hidupnya. Level terjelek yaitu konsumtif dengan utang, beli sekarang cicil kemudian. Bersenang-senang sekarang, mati kemudian. Kapokmu kapan? Nyicil sampai melet. Kapok namanya. Ini banyak sekali orang di Indonesia seperti ini. Oke, yang ketiga, ini. Yang ketiga, ini level lumayan. Level lumayan itu apa sih? Anda punya duit, baru Anda bayar cash. Oke, barang konsumtif Anda masih lumayan, tapi juga tetap jelek. Apalagi duit Anda hasil kerja keringat aja. Kalau saya sama istri saya, bahkan istri saya keren, prinsip istri saya tak sampaikan. Uang sekali masuk tidak boleh keluar. Nah terus disuruh kerja dulu, hasilnya baru boleh keluar. Itu baru keren toh. Diromusa dulu, kerja paksa dulu uangnya. Nah, harus kerjain aja, nyari. Nggak segampang itu ya, nyari gampang sih gitu ya. Tapi kalau Anda nyarinya gampang, habis gampang, ya nggak pernah punya tabungan. Nyari gampang, nyari nggak gampang, pokoknya terima duit, romusa dulu, duit romusa. Ini sudah kerja. Nah kemudian lanjut ini, yang nomor 2 yang lebih baik menunda kesenangan. Sabar dulu, level bagus. Punya uang, diinvestasikan dulu sampai hasil investasinya cukup untuk membayar cicilan barang konsumtif Anda. Ini level bagus. Tapi level yang mbahnya bagus, ini enter Pak Diki, yaitu Anda punya uang, hasilnya dulu, passive income-nya cukup untuk membayar cash barang konsumtifnya. Nah, saya beli Rolls Royce, saya beli Alphard, kalau Alphard itu 2 kali yang terakhir saya nyicil, karena bunganya murah banget, sama BCA dapat bunga cuma 3% atau berapa, gemes lah, karena duitnya bisa saya putarkan untuk yang lain, passive income-nya cukup untuk bayar, ya wis oke. Jadi passive income-nya cukup untuk membayar cash barang konsumtifnya. Ini loh, ayo.
Ini Pak Mujur, nggak kepikir pada namanya sudah Mujur Hoki, dahsyat, wah, top ya. Anda jangan hanya tidak berpikir, tapi langsung sudah terpikir, sekarang harus praktek. Ini menunda, sabar. Boleh nggak sekali lagi nih? Boleh nggak kita beli nanti ini yang berikutnya? Bagaimana kita menyederhanakan? Nah, ini langsung kita lanjut. Kalau Anda mau menghemat pengeluaran, Anda sederhanakan. Lanjut Pak Diki, enter. Nah, Pak Mujur Hoki, wah namanya sudah Mujur Hoki. nah, tapi hoki itu kalah. Hoki kalah sama orang yang disiplin di tempat yang tepat. Karena hoki itu sekali waktu. Lupa kalau hoki terus, itu bukan hoki terus. Kalau hoki terus itu pasti pakai strategi. Namanya hoki itu sekali waktu. Kalau terus-terusan, pasti meninggalkan jejak. Saya ulangi ya, kalau hoki, mujur, sekali waktu. Kalau terus-terusan, pasti bukan hanya hoki, bukan hanya mujur. Pasti dia meninggalkan jejak. Pak Tuh kok banyak perusahaan yang sukses, Pak Tuh kok invest saja banyak yang sukses. Oh hoki itu, nah hoki sekali waktu. Tapi kalau kita pakai strategi, sering kali. Ini bedanya, makanya perlu strategi. Makanya kita strategi. Barang konsumtif adalah yang ketika kita beli, barang tersebut memakan kita. Harganya turun dan kita mengeluarkan duit terus. Barang produktif ketika kita beli, barang dan jasa tadi memberi makan kita dan menambah kita kaya, harganya naik. Top. Lanjut nih. Makanya Anda harus tajam sekali kalau pengen kaya ini. Wah, nomornya yang ikut bagus. 888 ini partisipan. Berapa cara untuk menyederhanakan hidup? Nih, lanjut. Nih. Jadi nomor 1, kita yang namanya menunda kesenangan ini yang terbaik. Sampai passive income kita cukup untuk membeli barang konsumtif, baru kita beli barang konsumtif tersebut. Kadang orang nggak betah. Kalau saya betah banget, super betah gitu ya. Saya tahan tahun-tahunan, jadi tidak pindah ke rumah yang besar. Ya, ingat, bayangin, saya tahun 2004 itu pindah di Pondok Indah, Bukit Golub sudah bisa. Tapi saya enggak, mending saya beli 30 ruko, ya saya rumahnya saya tetap nikmatin gitu ya. Soalnya beli berapa puluh M itu bisa, tapi saya beli hanya rumah waktu itu 2,4 M di tahun 2005. 2004 sebenarnya tidak sudah bisa. Mending rukonya yang banyak, rukonya produktif, ya rumah saya gedein, saya nikmatin untuk hadiah saya, tapi itu cuman enggak sampai 1/10 dari duit saya pada waktu itu. Dan sekali lagi, menunda kesenangan sampai saya dari dulu tidak pernah beli barang baru, yang nomor 2. Enter Pak Diki. Jadi saya tidak pernah beli barang baru, kecuali ketika passive income saya cukup untuk punya. Ya lanjut. Jadi yang kedua, tunggu sampai kita punya 10 kali lipat dari barang konsumtif tersebut, baru kita beli cash. Loh, rumah kan tidak konsumtif, Pak Tong, rumah kan investasi. Kalau rumah satu-satunya, itu konsumtif, karena Anda pakai dan Anda tinggalin. Hoi. Kalau rumah Anda 20, 19-nya Anda sewa-sewakan, berarti yang 19 itu produktif, yang 1 tetap konsumtif, karena Anda naikin. Anda tinggal, lupa nanti kalau dijual kan naik. Ya kalau dijual terus Anda tidur di mana? Itu capital gain. Iya capital gain, tapi kan ya maksud Anda terus jual rumah, tinggal yang lebih kecil, boleh sih kalau menyederhanakan itu. Tetapi dalam hal ini, lupa Anda punya rumah 5, itu termasuk barang konsumtif produktif. 5-nya untuk apa dulu? Anda sewa-sewakan enggak? Membahasnya enggak? Enggak Pak, ditempatin mertua saya, tempatin orang tua saya, tempatin kakak saya, adik saya, tiap bulan saya harus keluarkan biaya listrik, biaya air, saya harus subsidi begini, ya itu konsumtif tadi. Lu nanti kalau dijual kan untuk pada waktu dijual menghasilkan untung, itu baru produktif. Sebelumnya adalah konsumtif. Must remember this one. Oke, yang ketiga nih. Saya dulu beli BMW seri 5, tahu nggak? Saya beli Toyota Previa, ya saya sudah itu, tapi bekas semua itu. Toyota Previa saya bekasnya Pak Hamzahas. Wah, keren. Tangkap polisi dilepas dulu. Karena SNK-nya masih namanya anaknya Pak Hamzahas, alamatnya. Ini putrinya Pak Hamzahas, Bapak mau tilang dulu waktu jadi wakil presiden. Tidak ada yang berani nilang. Keren juga. Saya beli BMW, ya BMW bekas. Saya beli Mercy S-Class besar. Mercy Sport besar. Yang terakhir ini baru beli Alphard, Fortuner, terus kemudian Rolls Royce, kemudian ini saya beli baru semua. Nah, kenapa kok beli baru? Ya karena passive income saya sudah cukup. Lanjut Pak Diki, menurunkan tingkat barang konsumtif kita. Bisa beli BMW seri 7, beli seri 5 lah. Saya waktu itu beli Mercy S-Class baru bisa, seri 7 baru bisa. Saya beli seri 5, bekas lagi gitu ya. Karena mobil itu, aduh, itu penurunan paling dramatis gitu ya. Kalau mau lebih lagi penurunan yang paling dramatis lagi, beliau kapal. Anda paling bahagia pada waktu beli kapal, paling bahagia berikutnya pada waktu jual kapal Anda. Waktu jual lega. Tapi kapal masih kalah sama helikopter. Kapal itu kalau tidak dipakai, ya nongkrong gitu biayanya tidak butuh banyak. Tapi kalau helikopter tidak terbang begini, Anda butuh sekitar
683.000 ya. Pak Diki pernah hitung-hitungan saya, karena Pak Diki membuat Heli Club bareng dengan saya, jadi dia mendampingin saya, Pak Diki MC, jadi hitung-hitungannya dia tahu persis. Itu total ada Pak Diki, masih ada bekasnya yang hitung-hitungan dulu yang kita ini. Jadi tidur aja 680-an ribu US dollar, Anda tidak pakai 1 menit pun. Nah itu helikopter gitu ya. Nah oke. Tapi ini Pak Diki baru nyari hitung-hitungannya. Tidak perlu Pak Diki, karena Pak Diki, oke, lanjutkan materi yang tadi saja. Materi yang helikopter bolehlah besok mau ditunjukin, kalau Anda pengen punya heli, harganya berapa, terus biayanya apa saja, besok Pak Diki boleh gitu ya. Kenapa kok Pak Tong hitungin? Wah, dari saya dulu ceritanya punya helikopter gitu ya, kenapa tidak? Sampai rumah saya aja atas tak kasih landasan helikopter gitu. Saking senengnya helikopter. Tapi tunggu, sabar dulu. Hari saya beli tunai bisa bayarin setiap tahun 683.000 US dollar bisa, tapi belum rela. Itu apa? Aneh-aneh itu. Jaya tok. Mending klub lah, kalau klub boleh urunan bareng-bareng, karena pakainya juga jarang. Apalagi sekarang begini, jarang. Tadi dulu sudah nekat juga pengen beli terus, tapi untung ilmunya sharing ke orang jadi inget terus itu. Oke, lanjut ke yang keempat nih. Yang keempat ini cara yang menarik. Kita menjanjikan sama diri sendiri. Kalau saya sukses menyisihkan 3 kali lipat dari barang konsumtif yang kita inginkan tersebut, maksudnya menyisihkan itu memasukkan kepada investasi, maka kita boleh beli barang konsumtif tersebut. Contohnya, saya kasih contoh. Anda punya penghasilan misalnya 1 miliar, terus barang konsumtif yang Anda inginkan, Anda ingin beli mobil harganya 200 juta. Anda belum punya passive income, ya passive income masih kecil. Tapi Anda challenge diri sendiri. Kalau saya tahun depan bisa dapat 1 miliar, 1 miliar apa? 200 juta untuk keperluan sehari-hari, 600 juta untuk investasi, maka sisa 200 juta boleh untuk beli mobil tersebut. Lupa 1 miliar kan 4 kali. Enggak. Karena kan masih kebutuhan Anda sehari-hari. Jadi sisanya boleh. Anda challenge. Kalau tahun depan tinggal saya beli mobil, kasih hadiah. Boleh. Tapi Anda sabar dikit, 200 juta itu digulungkan dulu, bukain laundry. Waduh. Top, Marco, top. Jos, Marco, jos. Lanjut Pak Diki. Lanjut. Nih, siap semua ya. Lanjut ya, semangat ya. Oke. Strategi menaikkan passive income. Ini penting. Kan tadi kan strategi 2 dong. Kalau Anda mau bebas financial independent, pengeluarannya diturunkan dulu, disederhanakan. Tadi caranya, nggak aneh-aneh. Jadi nggak aneh-aneh. Nah, kemudian berikutnya, yang kedua adalah satu yang namanya adalah tadi menurunkan istilahnya pengeluaran. Yang berikutnya menaikkan passive income, caranya bagaimana? Ini menaikkan passive income itu caranya bagaimana? Oh, boleh Pak di-share hitungan helinya. Wah, kapal harganya berapa? 10% gaji disimpan dalam bentuk apa? Pertama kali ya tabungan dulu deh. Kalau Pak tabungan biar investasi lebih gede dari bunganya, duit saya berkurang. Celengan kasur. Masih bawa kasur atau celengan. Itu boleh deh gitu ya. Nah, kalau kita hutang ke bank tujuan beli franchise, boleh nggak? Seperti Indomaret? Boleh. Karena franchise-nya di Indomaret itu mempunyai satu yang namanya garansi income. Kalau income-nya dari sini, dia masih bisa dilakukan. Begitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu bagaimana menaikkan passive income. Yuk, lanjut Pak Diki. 1. Fokus untuk membuat massive income. Habis ini kita belajar gitu ya. Cari duit yang langsung banyak, itu caranya gimana? Dari hasil kerja kita, aktif income kita ini dapat duit banyak, baru kita alokasikan duitnya ke massive income. Oke, yang kedua. Yang kedua, kita mulai fokus bersamaan aktif income dan passive income. Maksudnya apa? Sambil kerja kita mulai membangun. Contohnya, driver saya, wah Pak Mus suruh ngajar boleh juga nih. Pak Mustafa lumayan gitu ya. Pak Mus itu driver saya 12, 13, mungkin sekarang sudah tahun ke-14. Lumayan, sudah punya 3 rumah, terus kemudian punya kos-kosan 5 kamar, tapi dari dulu 5 kamar saya protes dulu. Tapi terakhir kemarin mau dibangun, ambruk, kena badai. Aduh Pak Tul, kena badai. Nah, aduh, driver saya dulu yang namanya Pak Muslim itu punya sawah, bisa dibagi hasilkan. Terus ada pembantu saya itu punya kambing, punya sapi, itu mboyem itu. Punya kambing, punya sapi di daerah, itu di suaminya lumayan, jadi punya peternakan, ternaknya lumayan bisa menghasilkan income. Jadi Anda fokus sambil kerja, bangun ya. Bangun 1 rumah bedeng dulu, kamar kos 1 dulu, lumayan nambahin. Penting ini. Yang ketiga, langsung passive income. Nah, ini. Ayo yang ketiga Pak Diki, enter dong Pak Diki. Ayo, langsung fokus membangun passive income. Tapi biasanya kalau Anda langsung fokus membangun passive income, ya tidak semudah yang Anda bayangkan. Kayak tadi Anda menjadi negosiator dan yang menemukan tambang batu bara. Tapi kan Anda harus punya cadangan untuk hidup dulu. Pak, tapi sementara saya belum bisa hidup gimana?
Ya pakai bantuan IMF, istri mertua family. Dulu pada waktu saya mau ikut seminarnya Anthony Robbins, harus keluar duit banyak, dan kemudian saya tidak punya uang, harus menggadaikan properti saya, terus kemudian akhirnya saya jual, itu saya sempat telepon papa saya. Saya telepon berlinang air mata karena apa? Harga diri. Sampai aku tak ikut seminarnya. Ini tabunganku tidak cukup, aku utang. Nanti kalau aku tidak bisa makan, tolong Pak ya, bantu makan aja. Papa saya, tenang, kalau makan papamu masih bisa. Saya sudah anak 2. Nangis saya. Tutup ceklek, nangis. Itu saya, kamu ada apa? Saya tidak tahu. Tapi itu harga diri saya kebanting total karena minta bantuan orang tua. Waduh, itu. Ya tapi nggak apa-apa kalau kita kepepet hari ini. Sekali lagi kan hari ini banyak yang kepepet. Gajinya berkurang, ada yang nggak gajian, ada yang di PHK. Cicilan mobil masih ada, cicilan rumah masih ada. Ya Anda minta bantuan, woi cicilan mobil, cicilan rumah dihentikan, lagi PHK, Anda bisa nyicil. Jangan aneh-aneh, minta bantuan orang tua dulu, minta bantuan ini boleh. Bahkan minta bantuan Kementerian Sosial boleh nih. Ini ada minta ke Kementerian Sosial, nomor teleponnya berapa? Kementerian Sosial 0811 10 222 terus kemudian 10. Nih, tolong diminta nomor teleponnya mana itu ya. Saya sudah catat nomor kementerian nih sebentar nih. Anda minta Kementerian Sosial boleh nih 08 mana nih ya, nih saya cari dulu di balik. Ini ada yang saya kotak tulisannya biru. 0810 ya 08. Nah ini Pak Kevin sudah, terima kasih kemarin sudah dibantu nyatet. Nah kemarin sudah dibantu nyatet. Oh ini betul 0811 10 222 10. Nah kalau saat ini ya, minta bantuan boleh nih ya. Kediri hadir 0811, ini Kementerian Sosial, mereka mau membantu kita. Jadi kalau hari ini kita lubang berat sekali, minta bantuan untuk makan, ya minimal bertahan dulu. Oke ya. Kita lanjutkan. Siapa yang mau terus belajar? Ayo, nah nih, Kemenkes sudah, Yuli Safrida, ya, Kemenkes, Pak Kevin, yes, no, semua yang mau belajar. Kita lanjutkan. Yuk, Pak Diki, sekarang bagaimana kita membangun passive income? Kalau Anda gini, sambil bersamaan aktifkan passive income, caranya ini, fokus buat passive income, Anda dapat passive income. Oke. Untuk mendapatkan passive income, kita harus tahu apa itu definisi uang terlebih dahulu. Uang menurut Anda adalah apa? Kalau Anda salah memberikan definisi, tentu saja Anda dapatnya salah. Di dalam seminar seringkali saya tanya, kalau kamu tak kasih duit 5 juta, tolong carikan saya UDU. Siapa yang bisa? Banyak bilang saya. Saya tanya, kamu tahu nggak artinya UDU? Enggak, bagaimana kamu nyari? Ya nggak, Pak, nanti saya akan search di Google. Bagus, kamu usaha. UDU itu apa? Adiknya dapi-du. Mau dia di search di Google yang tidak ada. UDU, adik dapi-du. Apa itu? Nah, kalau Anda salah mendefinisi bahwa udu-udu itu Anda anggap sejenis buah-buahan, Anda mungkin cari duku. Oh, sejenis satu yang ilmu pengetahuan, mungkin Anda cari buku-buku. Atau mungkin Anda sejenis binatang, Anda cari undur-undur. Nah, ketika Anda tidak mengerti definisi uang, maka Anda kesulitan untuk mencari uang. Nah, ini yang paling penting, yang dua. Definisi uang itu banyak. Alat tukar, wah ini dosen ekonomi, boleh. Uang itu adalah kertas, wah oke. Uang, nah banyak sekali. Nah ini begini. Jadi 2 definisi yang sangat uang adalah akar kebahagiaan. Keren, I love that one. Baby shark, baby shark, nyanyi mandaan gitu ya, baby shark, senengan cucu saya itu baby shark, Nah, sekali lagi 2, uang adalah energi, yes, uang adalah utang, uang adalah utang silakan ini. Berarti kalau cari uang, Anda cari utang. Uang adalah waktu, no. Uang adalah power. Ini kelihatannya DPR ini, Ibu Indra, Pak Indra. Karena uang adalah power. Oke, sekarang begini. Jadi definisi 2 definisi yang paling saya suka. Lanjut Pak Diki. Uang adalah alat tukar nilai tambah. Yang kedua, uang adalah ide. Uang adalah ide itu adalah definisi dari Robert T. Kiyosaki. Uang adalah alat tukar nilai tambah adalah dari Anthony Robbins. Kalau uang adalah ide, Anda punya ide. Saya pada waktu seminar Financial Revolution dulu di puncak itu, orang saya lepas di puncak, di pasar, di mana untuk cari duit tanpa uang sama sekali. Nggak boleh pakai uang sama sekali, nggak boleh dompet kita sita, identitas kita sita, handphone kita sita, nggak boleh ngaku bahwa ini game, Anda harus menggunakan ide Anda untuk cari uang super keren. Begitu banyaknya orang bisa nyari.
Yang salah satunya itu adalah jualan pisang. Pisang ada jenis apa? Pisang. Aduh, ini Pak Darmadi ini juga pernah dibantu kirimkan. Very good. Pasti akan ingat sama jualan air mineral, pisang raja. Loh ini kan bukan jualan pisang raja, jualan pisang apa? Pisang berkat. Loh, pisangnya kan harus kulat. Enggak. Jadi dia jaminkan temennya, kan ada bergu temennya dijaminkan, Pak, teman saya kalau saya lari, teman saya tahan aja Pak, laporkan polisi. Jaminkan teman, dia punya idenya pisangnya saya bantu jualan Pak. Dia bantu jualan, dia datang ke tempat yang hotel yang mahal, kemudian yang begini, kemudian gini, dan kemudian dia jualan pisang berkat. Pisang apa? Ada pisang Ambon, pisang raja, pisang macam, tapi dia jual pisang berkat. Apa itu pisang berkat? Dia ada orang yang kaya, Pak, ini kami jualan pisang Pak, namanya pisang berkat Pak. Kita pisangnya sudah didoain 3 agama Pak. Oh, keren banget. Ini ada temannya agamanya Islam, kami yang agamanya Kristen, dan ini ada temannya agamanya Buddha. Kita semua mendoakan pisang ini berkat Pak, supaya penuh berkat, supaya Bapak amalnya ini membeli pisang ini bisa betul-betul selamat di jalan. Loh, selamat di jalan loh, kalau enggak pulang tabrakan kan gimana? Serem-serem, makin nakut-nakutin lagi. Pisang berkat Pak. Nah, terus mau ini berapa? Terserah Bapak loh. 200.000 dapat. Dapat 100.000, dapat 50.000. Pisang itu 7.000. Dengan pisang berkat, dengan ide menambah berkat, menambah doa, pisangnya naik, jos. Aduh, ini ada teman saya yang pendeta itu di mana itu, di Malang itu pernah jualan nasi goreng berkat itu ya. Ini doanya supaya nasi gorengnya disembayangin, Pak, ini super keren. Itu sampai franchise-nya banyak mana. Nah, terus kemudian kita lanjutkan lagi. Ada satu lagi misalnya, uang adalah ide. Berarti pada waktu orang saya lepas di jalanan, pada waktu itu ada satu wanita. Wanita ini hobinya biliar, jarang loh wanita hobinya biliar. Begitu jalan-jalan, dia bilang, teman, mau nggak kita turnamen? Ya dia turnamen, jual ide turnamen. Satu orang setor sekian, nanti juaranya dapat sekian. Keren? Jadi itu turnamen. Sekian untuk bayar mejanya, nanti oke. Jadi itu turnamen kan, dia jadi organisator yang nariin duit orang, ya jadi juara misalnya terima 600.000, dia sendiri terima 600.000 untuknya. Satu orang urutan berapa? Super keren. Nah ini super keren, karena apa? Uang adalah ide. Kayak tadi yang namanya langsung pasif income gede, Oliver Tam, partner saya, itu jagoan ide luar biasa. Saya begitu main pergi nanti kalau Anda ikut Property Rich Revolution saya 5 hari itu saya tunjukkan proyek-proyeknya Oliver Tam, seru banget, dia hanya manusia man of idea. Man of idea-nya itu apa yang dia lakukan. Contohnya ada tempat jin buangan. Jin buangan tebing begini, buangan sampah begini, tebing begini, terus kemudian di sini ada rel kereta api. Aduh, dia maju ke kantor pemerintah. Dia membuatin konsep, karena dia developer, dia gini, dia bisa gambar, dia pakai arsitek, Anda perlu arsitek, arsiteknya juga dibagi hasil sama dia. Dia pergi ke pemerintah. Ini kan kita itu tidak ada pusat yang namanya transportasi terpadu. Apa itu? Di Brisbane. Nah, sekarang masih ada itu di Brisbane. Bukti transportasi terpadu itu bagaimana? Ada tempat pemberhentian kereta, terus kemudian ada tempat pemberhentian bis, ada tempat pemberhentian yang kendaraan antar kotanya, ada taksi ada di sana. Oh, terus gimana? Ya paling bagus ya tempat pemberhentian kereta ini, yang belakangnya tempat jin buangan. Atau caranya gimana? Kamu kasih saya sepanjang jalan 2 kilo di atas rel kereta. Ya ampun, dia minta hak jalan di atas rel kereta. Sakti nggak? Nanti tempat jin buang anak yang orang buang sampah ini kita bangun jadi taman indah, kita bangun apartemen, kita bangun begini, saya akan bayar kepada pemerintah sekian. Pemerintah, wes keren ini, oke. Bayar sekian daripada bak sampah begini, kereta dan kurang tempat transportasi umum ini tadi. Boleh. Bayar pada waktu laku. Apa yang dilakukan? Dia bangun kerjasama sama BUMN, Telkomnya di sana. Jadi dia bangun office, dia bangun hotel, dia bangun mall di atas rel kereta api. Keren nggak? Sampai sekarang ada di Brisbane, ada Brisbane, wahai, ada yang dari Melbourne tadi mana, woi Melbourne, Brisbane kalau ada tempat Anda pemberhentian itu yang bangun Om Oliver Tam itu ya. Hanya dengan ide dia menyatukan, dia dapat hak dari pemerintah, terus kemudian dia janji bayar kepada pemerintah, ada fotonya. Anda cari itu tempat pemberhentian bis. Yang ada yang dari Brisbane nggak? Ada yang pernah ke Brisbane? Ya kalau Anda naik kereta api, bisnya di lantai 2, bisnya di lantai 3, keretanya di lantai paling di bawah, dan ada apartemen gedung-gedungnya sepanjang sekian kilo. Nah ini ada Dennis Sularso, apakah Anda di Brisbane? Nah itu man of idea, duitnya banyak banget.
Nama tempatnya apa ya? Ya pokoknya stasiun keretanya, stasiun bisnya di Brisbane. Nah, itu namanya apa? Nah, terus kemudian ada satu tempat lagi. Oh, saya cerita panjang lebar karena saya nonton proyeknya banyak sekali. Ini mau memang ide doang dapat duit banyak amat itunya. Satu waktu wali kotanya, nah stasiun Brisbane, nah Anda cari gitu. Atasnya ada tempat telkomnya, ada mallnya, ada apanya nih. Top Marco, top Jos Marco, Jos. Top gitu. Jadi partner saya, makanya saya main ke Brisbane berkali-kali nulat. Oh, rodoitan, cocok. Ilmunya keren banget. Nah, saya bisa cerita panjang lebar itu biasanya saya ceritakan di Property Revolution. Mari kita lanjutkan terlebih dahulu bagaimana kita passive income dan ngitungnya bagaimana. Dan ini yang namanya massive income, dapat duit banyak sekali. Tanpa modal lagi. Tanah tidak bayar, hanya ide. Terus kemudian bangun tidak bayar karena kontrak sama BUMN, begitu ya. Karena Telkomnya sudah mau sewa sekian tahun, semuanya gini. Terus kemudian mallnya juga dijual tenannya. Dan kemudian karena itu nantinya untuk yang stasiun Brisbane tadi itu ada untuk bis antar kotanya, ada keretanya. Terus apartemennya tadi, bayangin, apartemen di atas rel kita. Orang bising toh. Tapi enggak, karena di atasnya ada mallnya dulu, ada stasiun bukan tempat bisnya dulu, sudah di sini dibangun office-nya, dibangun begini. Nah, tentu saja yang makin atas makin jauh dari keributan lebih mahal. Dan tadi yang tempat jin buang anak yang lerengnya dibuat taman indah. Woyo, so beautiful, keren. Masih ada banyak sekali yang proyek di Brisbane saya bisa ceritakan. Oh, tempat ini, idenya dari apa ya? Om Oliver Tam itu tadi. Super keren. Dan dia one man meyakinkan pemerintah Australia supaya orang asing boleh beli. Saya ulangi, dia one man meyakinkan pemerintah Australia supaya orang asing boleh beli. Sayang di Indonesia belum. Tahukah Anda Undang-Undang Agraria tahun 60 itu lebih suci dari UUD, karena Undang-Undang Dasar itu boleh diganti. UUD 45 diganti, Undang-Undang Agraria tidak pernah diganti. Jadi asing tetap tidak boleh beli di Indonesia. Ada Pak Panangian Sui Manungkalit, dia ngomong begini, ternyata Indonesia itu tempatnya lebih sempit dari Singapura. Karena Singapura orang boleh punya hak, boleh beli. Terus kemudian ternyata Indonesia lebih komunis daripada Tiongkok, karena Tiongkok orang asing boleh beli. Bahkan orang asing di sana disubsidi A, subsidi B, semacam. Bahkan orang Indonesia ini katanya, Indonesia ini negaranya katanya gitu ya, lebih suci daripada di Mekah, karena di Mekah orang asing boleh beli itu, beli yang tinggi sekali, boleh langsung sembahyang nonton Ka'bahnya, keren banget. Indonesia tidak boleh. Apa tuh? Apa ya Indonesia lebih suci dari Mekah? Mestinya enggak, tuh. Kok tidak boleh dijual? Orang asing tidak boleh. Karena zaman dulu tuh kita sangat takut dijajah. Padahal semuanya bisa buat aturan. Itu di Property Revolution. Saya ngajuin ke pemerintah berkali-kali untuk mengubah undang-undang agraria. Zaman Pak SBY saya ngomong ya itu karena itu penting sekali. Kita pengen investasi asing masuk, tapi orang asing nggak boleh punya properti di sini. Loh, kalau kita takut yang baru aja. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, berikutnya uang adalah alat tukar nilai tambah. Makanya kalau Anda kepingin kaya, Anda harus punya nilai tambah, jual nilai tambah. Apa bedanya pedagang dengan bisnismen atau pengusaha atau entrepreneur? Pedagang itu hanya menjual dari satu tempat ke tempat yang lain, dipotong dijual begini. Tapi kalau pengusaha, entrepreneur, bisnismen, kalau pedagang itu dia tidak punya karyawan, dia punya karyawan tapi dia sendiri harus kerja. Kalau pengusaha tidak harus ada dia dan tetap jalan. Nah, sekarang begini, kalau pedagang jagung harganya $1,5 atau 15.000 misalnya, dia jual 20.000 per kilonya, ya itulah pedagang, sini jual. Tapi kalau pengusaha jagung 15.000 dibuat jadi keripik, nah jadi 80.000. Itu baru seru itu ya pengusaha. Nah, inilah pengusaha. Nah, apa nilai tambah Anda? Saya bilang nilai tambah itu ceritanya paling gampang. Yuk, sebentar, semua mulai dulu. Tarik nafas panjang. Tarik nafas panjang semua. Ayo semua ikutin biar seger. Kemudian, biarin yang lain kaget, biarin ikut seminar orang edan yang penting dapat manfaat. Oke. Gini, nilai tambah itu begini. Perhatian baik-baik. Kalau Anda kerjanya jadi satpam, buka pintu di hotel atau pintu di kantor atau pintu di mal bukain. Dengan dokter bedah otak, kira-kira kayak mana? Bukanya dokter bedah otak, Pak. Kecuali yang bukain pintu hotel adalah yang punya. Oke. Yang punya. Nah, ya tentu saja dokter bedah otak ini, Mbak Nurul benar. Bahwa kita yang benar. Kenapa? Pertanyaan gini, kalau Anda dokter bedah otak, bisa nggak Anda bukain pintu? Bisa. Berarti semua banyak orang bisa. Kalau semua banyak orang bisa, berarti Anda kurang nilai tambah. Tapi kok bedah otak? Pertanyaan saya, bisa nggak?
orang yang bukain pintu tadi di hotel tadi bedah otak? Bisa nggak? Bisa. Kok bisa? Yang bedahnya bisa, ngembaliinnya yang nggak bisa. Jadi bedah otak itu yang mahal, yang ngembaliin dan masih bisa berfungsi baik. Ya tadi nggak bisa nutup. Tukang sate ayam juga bisa bedah otak, tapi kembaliannya nggak bisa pecah otaknya, bener itu. Jadi nilai tambah ini luar biasa. Makanya saya sampai ngomong toh, dalam kesempatan ini alangkah baiknya Anda itu kalau Anda mau sukses tadi kan stay cash. Mana Pak Diki ada yang tujuh cara kalau Anda hari ini gitu ya. Anda stay cash dan kemudian cash is the king. Nah ini 7 ini. Ini. Jadi kalau Anda antisipasi krisis, nomor 1, cash is the king. Terus kemudian cash is stress. Go to distress aset-aset yang lagi keribu-keriting. Kemudian yang ketiga, emas dan perak. Tapi tidak boleh semua. Kalau semua namanya ada spekulasi gitu ya. Pak Tung sendiri berapa? Saya 7,5%, Paul 10%, nah gitu ya. Kemudian berikutnya bisnis yang tahan krisis. Cash flow is king kong, bukan king. Nah, kenapa cash flow is king kong? Ya karena ini tadi memang saya makanya 2 tahun yang lalu buka laundry begitu banyaknya itu karena cash flow, sampai sekarang masih dapat cash flow, lumayan. Berikutnya, yang kelima, perhatikan aturan pemerintah di mana dia uang mengalir di sana, hati-hati antisipasi di mana uang mengalir, di sana kan tumbuh uang mengalirnya di mana. Terus kemudian yang keenam adalah high value skill, dan ini yang penting sekali. High value skill itu sangat dibutuhkan. Anda punya nggak high value skill yang membuat Anda dahsyat, luar biasa, sukses, sakti, mandraguna. Nah, bisnis apa lagi Pak selain laundry? Jual beli perusahaan. Nah, kayak Sandiaga Uno hari ini lagi repot-repotnya. Betul, dia capitalnya rodok keriting, terus kemudian Saratoganya juga not really nice. Tapi dia punya banyak klien hari ini karena banyak yang mau direstrukturisasi, mau dapat pinjaman utang, mau dijual. Nah, ini peluang yang luar biasa kalau jual beli perusahaan. Nah, Pak butuh ilmu, ya butuh partner aja, enggak usah ilmu partner. Enggak punya ilmunya, enggak apa-apa, cari partner. Oke. Nah, berikutnya sekali lagi, high value skill ini luar biasa. Terus kemudian yang ke-7 ya nanti aset alokasi. Akan saya share bagaimana aman cara. Yuk lanjut Pak Di, lanjut dulu. Lanjut Pak Di. Oke. Ada yang minta foto stasiun Brisbane, cari sendirilah di internet banyak-banyaknya, manja amat namanya. Stasiun Brisbane ini udah puluhan tahun ada, itu keren. Nah, membuat passive income, Anda ini kebanyakan orang yang salah. Tidak punya nilai tambah, tidak punya faktor lain. Oke, sementara ini ya. Oke, sekarang break dulu deh. Ayo berdiri lagi semua. Berdiri. Baru kita main game. Sebentar lagi main game. Wah, biar semangat nih main game. Ayo main game. Lari kecil. Lari kecil. Lari kecil. Ya mulai dulu. Katakan iya. Semua, ayo semua ikut. Mulai ke kiri katakan ihi 3 kali. Ihi. Sebelah yang lain 3 kali. Ke belakang tangan yang baca. Mau ke depan katanya mesra. Oh yes baby. Lari-larian kecil. Oke. Tarik panjang lagi. Yang cepat. Ha! Yuk sekarang lari-larian kecil. Saya hitung sampai 10 kita lonjak teriak ha ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ha! Lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ha! Lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ha! Lagi lari-lari kecil. 1 2 3 4 5 6 7 8 10. Ha! Saya pelan-pelan lagi. Satu lagi. Ha! Oke, kita lanjutkan. Ya, yuk kita lanjutkan. Yuk. Ayo semangat. Yuk, semuanya semangat. Nih. Kita main game dulu ya. Nih, orang-orang yang sangat kaya mendapatkan passive income karena mereka fokus. Fokus apa? Sekali kerja untung besar, seperti mengerjakan proyek-proyek besar, dapat komisi membangun jalan. Apakah Anda harus yang membangun jalan? Enggak. Anda yang mengenalkan dapat komisi juga boleh gitu ya. Nah, sekarang Pak passive income. Nah, gini loh ya. Jadi dapat duit banyak, saya beri contoh. Itu Anda harus milih jenis bisnisnya. Saya ulangi ya. Itu ada di buku saya yang namanya Work Less and More. Kerjanya lebih sedikit, dapatnya lebih banyak. Tidak semua jenis pekerjaan bisa menghasilkan ada passive income. Saya beri contoh. Kalau Anda jadi tukang semen, sehari berapa? 100.000? Lumayan. Anda kerja 100.000, 1 bulan dapat 300.000. Kalau minggu masuk, kalau minggu libur, ya kalau 25 hari kerja ya 2,5 juta, 100.000. 150.000, lumayan. Anda dapat 4,5 juta, lumayan tuh.
Tapi Anda tidak mempunyai faktor kali. Anda tidak bisa menukarkan waktu Anda dengan uang. Boleh nggak menukarkan waktu Anda dengan uang? Boleh, kayak hari ini. Saya menukar waktu saya dengan uang. Untuk apa? Misalnya jadi konsultan. Dulu saya jadi konsultan itu mulai bayarkannya murah. 3 juta sebulan. Saya mikir-mikir, modal aku sebulan 3 juta. Betul ketemunya cuma seminggu sekali, tapi waduh, wah berat ini. Ya sama-sama begitu kan, mending seminggu 2 kali, tapi dapatnya 2 miliar. Itu baru cocok, atau dapatnya berapa M, nah itu baru seru. Kalau enggak, ya enggak bisa. Jadi boleh Anda menukar waktu, tapi kalau Anda, tapi paling bagus bukan hanya menukar waktu, tapi dapat faktor kali. Ini yang paling menarik. Yang saya sering kali cerita, kalau Anda jadi karyawan, gaji Anda 5 juta, 1 tahun dapat 60 juta, lumayan toh? Gimana caranya supaya dapat massive income? 60 juta setahun jadi 600 juta. Gampang. Tinggal ditambahin 01 toh. 600 juta tambahin 0. Ding, langsung jadi 600 juta. Tapi Anda kerja sehari 8 jam. Bisa nggak Anda tambahin 80 jam sehari? Nggak bisa. Jadi Anda butuh faktor kali. Milih jenis usaha itu sangat-sangat penting. Perhatikan baik-baik ini. Boy, perhatikan. Harus insaf, harus sadar. Harus benar-benar tahu. Tidak semua jenis bisnis bisa menghasilkan Anda kekayaan yang Anda inginkan. Perhatikan baik-baik. Jadi kalau Anda misalnya levelnya tadi sebagai di bidang properti ya, Anda tukang semen, menukar waktu. Menukar waktu ya enggak, Anda mungkin dapat 4 juta, dapat mungkin 5 juta, mungkin 3 juta, lembur atau enggak, dari nukar waktu Anda. Tapi kalau Anda jadi istilahnya satu yang namanya kontraktor, atau misalnya Anda jadi agen properti sudah punya faktor kali. Contohnya, agen properti, Anda jualan juga milih, silahkan. Kalau Anda secondary, Anda nggak bisa jual banyak. Kalau Anda primary, Anda bisa jual banyak. Boleh nggak Anda jual RSS, jual 100 jutaan? Boleh. Kalau secondary, repot, nggak punya faktor kali. Perhatikan baik-baik nih. Saya punya agen properti, itu yang jualan di Brawijaya, yang apa? Dia bilang, saya kalau di bawah 10 M, saya nggak mau jualan, Pak. Saya sudah fokus sama dari awal milih propertimu berapa? 7 M, enggak. Dia enggak jualan, di atas 10 M baru mau. Lu kenapa? Karena di atas 10 M juga banyak kok. Kenapa saya harus jualan yang 200 juta? Kalau saya jualan 200 juta dapat komisi 2%, cuma dapat berapa gitu ya? Saking biasanya ngitung gede. Kalau Anda 10%, Anda dapat 20 juta. Nah, kalau Anda 2%, Anda dapat 4 juta doang. Lah kalau propertinya 20 miliar, Anda dapat 2%, lumayan. 2 miliar, lumayan toh. Dapat 400 juta, lumayan. 20 miliar ya dapat 400 juta, lumayan banget loh. Sekali kerja, sama, jadi Anda milih. Nah, tapi kalau properti agent yang di mana Anda RSS, nggak usah bilang jualan 1000, Pak, saya jualan 100, jualan 200, itu faktor kali luar biasa. Jadi sekali kalau Anda jadi agent, Anda boleh milih primary. Ya tahu saja yang paling bagus Anda primary, yang jualan miliar-miliaran. Itu paling keren. Kemarin saya diantar sama Ibu Lisa. Ibu Lisa Kuncoro itu di era Pondok Indah itu dia adalah ratunya Pondok Indah. Wah, seneng gitu ya. Saya nonton properti sekarang sebelum corona, saya datang lihat, wah ini berapa puluh M, ini berapa puluh M, berapa puluh M. Ini Pondok Indah Bukit Golub ini berapa puluh M, wah berapa ratus M, ada yang triliun. Rumahnya Pak Ibrahim Rishad 1,25 triliun. 1.200 miliar gitu ya, keren banget. Nah, tapi inilah yang terjadi. Nih, mari kita lanjutkan lagi ya. Jadi Anda milih kalau jadi agen. Nah, kalau Anda mau punya faktor kali lebih banyak lagi, Anda jadi koordinat, jadi namanya prinsipal. Jadi agen properti, Anda jadi prinsipal. Prinsipal terima cuma separuh dari agennya. Tapi kalau agennya banyak, dia punya faktor kali banyak. Oke, Anda mau naik kelas lagi, jadi kontraktor. Mau jadi kontraktor atau koordinator kontraktor. Anda kontraktor satu, koordinator Anda membagi kepada orang lain. Saya dapat 1000 rumah nih, kontraktor saya saya dapat tambah 5%, kamu tak bagi deh 7,5% kamu, saya 5%. Jadi total laba kita 12,5%. Oke, mereka yang bangun. Oke, good. Koordinator, kontraktor. Tapi balik lagi, Anda bisa jadi developer. Kalau developer faktor kalinya berapa? 100% dari nilai tanah. Saya ulangi. Kalau saya jadi developer, nggak untung 100% dari nilai tanah kalau saya keluar duit. Saya nggak pernah mau jadi developer. Saya ulangi. Karena saya bergerak di properti, kalau saya harus bayar tanahnya, saya keluar modal. Saya tidak untung 100% dari nilai tanahnya. Saya nggak mau jadi developer. Berarti untung saya berapa persen? 100% faktor kalinya.
Ini prinsip saya. Tapi Pak, kalau nggak pakai modal, nanti kalau Anda ikut Property Risk Revolution, tidak pakai modal, saya nggak apa-apa kalau nggak pakai modal. Kalau nggak pakai modal, ya untung 30%, 40% saya terima. Tapi kalau harus keluar modal, ya nggak untung 100%, saya lakonnya opo. Nah ini baru faktor kalinya ada. Nah kemudian, jadi master developer lebih seru lagi. Kayak di foto tadi yang Tanjung Lesung tadi, saya maunya jadi master developer. Kita undang yang dari Dubai, kita pernah presentasi sampai ke Perancis, sampai ke Korea, ke Incheon gitu ya, kemudian presentasi ke Afrika, itu kemana, jadi ke Singapura, kemana. Itu presentasi untuk cari developer-developer di tempat-tempat mereka untuk buka di tempat kita, tidak perlu butuh bayar dulu, bayar pada waktu laku, nanti kita hanya cari yang namanya, ini pakai model mainnya namanya ide. Jadi kita cari yang di Dubai, namanya Nakil Emar yang bangun the world, yang bangun itu seru-seru luar biasa. Kalau itu jadi ya lebih dahsyat lagi, dan kita tidak butuh duitnya dia, kamu bayar waktu laku, keren toh. Jadi penawaran kita susah ditolak, bayar pada waktu laku, kalau tidak laku tidak usah dibayar. Tapi waktu itu 2008 jedot Pak, bumi goncang ganjing, anjlok tidak karu-karuan, ya kita sabar-sabar lagi. Terus kemudian mendadak di backdoor listing di Indonesia Maju, saya mendadak dikeluarkannya, sudah tidak apa-apa, tidak saya pegang sampai hari ini. Sudah terima duit di backdoor listing. Ya tapi backdoor listing naik, jadi valuasi jadi berapa? Jadi 300 juta dolar, kemudian di backdoor 150 juta dolar, wah itu valuasi dari 30 jadi 150, naik 5 kali. 1.500 hektar ya lumayan, ya saya di cash out ya enggak seberapa, tapi ya harusnya jadi master developer itu lebih keren lagi. Karena developer sini developer Anda jadi master. Apakah Anda harus tahu semua? Enggak, saya enggak tahu, tapi saya cari partner. Partnernya siapa? Oliver Tam tadi. Oliver Tam tajak partner, dia sudah pengalaman. Yo Om, jadi partner oi gitu ya. Bagi hasil sama oi. Nah, suara apakah putus-putus atau lancar? Yang bilang lancar, silakan. Kalau putus-putus, apakah internet saya perlu diganti? Silakan dijawab. Oh, lancar. Berarti internet Anda. Oh, lancar semua, lancar jaya, lancar, aman, lancar. Berarti internet Anda yang bilang putus-putus, Anda, jangan nuduh saya gitu ya. Kadang memang internet saya juga problem. Tapi kita tadi sudah panggil sampai orangnya First Media datang sini. Oke, lumayan lancar. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Yuk lanjut. Oke, massive income sangat penting. Anda harus punya nilai tambah. Nah, kalau Anda tidak punya nilai tambah, gampang. Jadi maklar. Kayak saya pribadi kan pengetahuan untuk jadi master developer belum ada. Untuk membangun, mendesain tadi Tanjung Lesung tadi kan belum ada. Ya saya ajak siapa? Saya ajak Oliver Tam yang memang biasa bangun yang gila-gilaan tadi. Begitu saya ajak dia, oke kita persentase. Nah, ada butuh biaya sedikit-sedikit untuk menerbangkan arsiteknya, untuk menerbangkan apa, ya tetap harus ada biaya. Tapi biayanya tidak sebanyak kalau Anda harus bebasin 1.500 hektar. Kecil-kecilan bisa nggak? Bisa. Sering. Saya sering kali di properti, saya kecil-kecilan, bangun 18 ruko, udah pakai modal, zero. Bayar pada waktu laku, enak toh. Nah. Ini tidak semua jenis bisnis bisa menghasilkan istilahnya uang yang Anda inginkan, massive income. Nah, kalau massive income, sekali lagi, kalau masih mahasiswa, baiknya apa? Nah, masih mahasiswa, Anda jadi maklar aja. Saya ceritain satu mahasiswa ya, yang sekarang jadi triliuner, teman saya di Rolls Royce Club, boleh? Oke ya, namanya Pak Hengki Telesindo, pernah dengar? Karena dia pasang iklan selalu dia. Itu salah satu orang yang jarang. Kenapa jarang? Dia lebih tinggi dari saya. Yang lebih tinggi ada beberapa. Terus kemudian lebih kaya, yang lebih kaya banyak saya. Lebih muda dari saya, banyak yang lebih muda dari saya. Tapi lebih muda, lebih kaya, dan lebih tinggi dari saya tingginya, jarang. Saya tinggi 183, dia 190, 290, sekian. Lebih kaya lagi triliuner. Padahal jadi mahasiswa, ya H-Island. Nah, H-Island itu dia rame-rame, bukan hanya dia doang gitu ya. Nah, di H-Island, saya pernah diajak ke pulau hanya dia, saya pernah diajak naik kapal, diajak main ke rumahnya, bertemanlah dengan orang-orang yang dahsyat, dan kita dengarkan ceritanya dia. Saya tanya, setiap saya gaul dengan orang kaya, saya selalu tanya, dulu Pak Egy, Pak Dokter dari miskin jadi kaya apa? Itu pertanyaan saya standar, ketemu orang kaya gitu. Ya saya pernah tanya sih, sama yang ngasih jam Yunghan di bawah saya, di kamar di bawah di rumah, yang Yunghan di bawah itu, ya itu Pak Hari Tansil, bukan saudaranya Edi Tansil, enggak. Hari Tansil tidak di Pondok Indah, di Bukit Golf, teman lama sekali, teman mastermind. Sejak saya miskin, dia mendampingin saya, keren ya. Sejak saya miskin, rumah di Gading Serpong, dia mendampingi. Mastermind setiap bulan ketemu, punya ide. Soal di mastermind itu rumah saya paling jelek,
belum lunas lagi utang IMF istri mertua family, utang Bank Dunia teman-teman. Karena waktu itu saya bukan dipecat, keluar karena jabatannya diturunkan, utangnya masih ada, rumahnya belum lunas, paten. Supaya bunga berhenti, utang IMF perlu kerahkan. Tapi bukan mengundurkan diri karena jabatannya diturunkan. Saya di Lipo Shop pernah diturunkan jabatan dari senior vice president turunkan vice president, langsung keluar saya. Itu happy istilahnya, benar-benar sungguh time yang kalau saya lihat ya karena itu menarik, itu ada ceritanya yang mendetail, nanti di Career Revolution nanti ada kan share. Nah, tapi dalam hal ini pada waktu saya dalam kondisi susah tadi, saya cerita apa nih kok sampai di sini tadi? Cerita apa nih Pak Muhid? Oh, Highland. Ini saya ceritakan Pak Hengki kok cerita saya. Pak Hengki, sekarang kita lanjutkannya. Pada waktu Pak Hengki saya datang di sana, curhat, ya betul curhat. Oke, Pak Hengki, apa yang dilakukan oleh Pak Hengki pada waktu itu, pada waktu saya diajak Pulau H, saya tanya, Pak, kalau Anda dari miskin jadi kaya, apa yang Anda lakukan? Nah, itu saya kenalan dengan banyak orang kaya, saya tahu sejarah-sejarahnya mereka. Seru. Dia bilang, waktu itu saya jadi mahasiswa. Saya kepingin sekali punya handphone. Gaji saya itu 75.000, jadi kurir. Saya kuliah di akuntansi Universitas Tarumanegara gitu ya. Naik Vespa kuno, saya diterima kerja pun karena referensi papa saya gitu ya. Jadi kurir, nganterin surat, nganterin barang, nganterin bin, naik Vespa kuno. Terus kemudian saya pengen sekali handphone pada waktu segede gaban. Segede handphonenya kan segede sepatu atau segede sana. Halo, wah keren. Lempar malingnya bisa mati itu jadi senjata juga keren. Wah berapa? Nah, kemudian dia melihat, pasarannya ada yang 18 juta, 24 juta, ada yang bekas 12 juta, ada yang 8 juta, waduh. Terus kemudian, karena dia kepingin sekali tiap hari dia cari data. Dia baca koran, iklan koran, zaman dulu kan iklan koran banyak. Ada handphone Motorola segede sepatu tadi, halo, pakai anterin, itu dijual 4 juta. Murah nih, karena dia tahu, tidak ada semurah ini. Ini orang kepepet. Langsung dia pergi ke bosnya. Bos, utang. Utang berapa? 4 juta. Kamu gila. Gaji 75.000, utang 4 juta. Oh, nanti saya bayar. Bayarnya pakai apa? Nanti mau saya jual. Kamu beli apa? Beli handphone. Lebih gila lagi kamu ya? Dimarahin dia. Kamu ini gila gimana? Saya aja nggak pakai handphone, mau pakai handphone. Enggak, ini bos ini murah nih, nanti saya jual untung. Enggak. Apa yang dilakukan? Pak Hengki menggadaikan papanya. Papanya dijaminkan. Ide kreatif, nggak punya duit, pakai ide. Woi. Bapaknya dijamin. Om itu kan kenal papa saya. Tidak mungkin saya lari toh, Pak, 4 juta aja merusak nama papa saya. Kalau saya lari nanti tagih ke papa saya. Omnya, ya oke deh, diutangi. Papa berkat ini, papanya jadi berkat. 4 juta diutangi. Apa yang terjadi 4 juta yang diutangi? Dia jual laku 8 juta. Dapat modal 4 juta. Bu dapat modal 4 juta, dia bilang, mati aku. Aku 75.000, kapan jadi 4 jutanya? Kok 75.000, nggak makan sama sekali, 750 tambah 150, 900. 900, 3 tahun. Ini 4 tahun, 5 tahun nih baru bisa beli handphone. Nah ini aku 1 kali jual beli, dapat untung 4 juta. Udah, dia keluar, dia jual beli handphone. Cari lagi ada yang 3,5 juta. 3,5 juta tapi agak rusak. Jadi dia beli, diperbaiki, laku lagi 8 juta lagi. Terus jualan handphone, saya bisa cerita panjang lebar sampai akhirnya dia jadi Telesindo, sampai Go Public, sampai IPO, sampai mbahnya kaya. Mobilnya enggak begitu banyak, mobilnya 70 sekian gitu ya. Super keren gitu ya. Tapi sekali lagi, nilai tambah ini luar biasa, enggak perlu nilai tambah ada sih. Anda punya pengetahuan itu nilai tambah. Anda punya pengetahuan properti di sini murah, di sana mahal, itu nilai tambah. Anda tahu barang di sini mahal, di sini murah, itu nilai tambah. Kenapa saya kemarin keliling-keliling ke Tiongkok? Karena Tiongkok maju sekali. Saya lihat tentang pembangkit listriknya, tenaga. Kalau Anda lihat di Instagram saya tunggisemparingin.tdw, itu ada. Anda subscribe ya. Itu di sana pada saat saya datang ke sana ada sepatu yang murah sekali dan kuat sekali, bagus sekali, bahkan anti silet, anti begini, bahannya dari bekas plastik botol minuman, itu keren. Dan anti bau, keren banget. Terus kemudian saya nonton lagi di sana begitu banyaknya stem cell. Saya datang ke rumah sakit, saya melihat kemajuan stem cell di sana. Jadi apa yang bisa dibawa? Anda punya pengetahuan lebih dari orang lain. Salah satu contoh, klien saya,
Mona Lisa keramik. Ibu Penny, wah itu koleksi Hermesnya jangan tanya, itu wanita perkasa kaya raya itu. Hermesnya macam-macam itu. Sama istri saya sering kali, istri saya juga beli dari dia beli dari istri saya sering dapat Hermes Birkin sama Kelly begitu ya. Yang terakhir istri saya baru ngambil yang kroko. Waduh, istri saya mintanya kroko. Kroko kulit buaya, harganya ya 800 juta, atau 1,2 miliar, ini tergantung gitu ya. Padahal istri saya sudah punya yang tricolor itu yang dipakai graduation Tata itu. Nggak tahu, kalau yang tricolor lebih mahal lagi, lebih ember-emberan, di atas 2 miliar. Itu yang ada kulit buaya, ada kulit ostrich, dan ada kulit ular. Wah, itu Birkin yang, wes jangan tanya gitu ya. Saya nggak bakalan beli, hei, kalau nggak pakai ternak duit. Kulit duriannya keren juga, Birkin pakai kulit durian. Itu kelihatannya jadi mahal itu, lancep-lancep. Jadi senjata kalau ada ngerampok, mukanya nancep duriannya. Oke, saya lanjutkan dulu. Ibu Penny itu juga sama. Dia satu hari dia main pergi ke Tiongkok di sana. Loh, kok ini ada satu keramik yang luar biasa. Di Indonesia kok mahal? Karena dia jualan keramik juga, Indonesia mahal. Wes dia ngambil dari Tiongkok. Lah itu seru banget. Nah, pertama kali ngambil apakah segampang itu? Enggak. Nggak bisa masuk, ditipu orang, masuk dia cukai, ditahan, gini, segala macam tantangannya. Tapi tantangannya akhirnya lewat. Begitu lewat ya jangan tanya. Kayaknya top Marco Jos. Nah, tapi sekali lagi, Anda pengetahuan itu juga nilai tambah. Ya, nilai tambah Anda tukar. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang lanjut. Jadi Anda punya masih income, punya duit banyak, mulai buka satu Indomaret, beli laundry, beli apa. Lu laundry apakah harus pakai duitnya kita sendiri? Enggak. Anda bisa 5 orang, joinan 100 jutaan, atau bisa 10 orang, joinan berapapun. Anda persentase kecil, boleh. No. Buka Indomaret berapa ya? 1 M-an lah. Indomaret 1 miliaran. Pak Diki itu punya 3 tuh, saya Indomaret. Tapi kita kerjasama. Apakah Pak Diki harus punya? Oh, Pak, saya nggak punya. Saya berapa persen? Boleh, kita joinan. Saya sama karyawan itu lebih senang daripada ngasih bonus gede-gede, mending saya ajak partneran. Kamu partneran deh di laundry dapat berapa persen, kamu dapat berapa persen, lumayan. Laundrynya mereknya Pak TDWL, The Daily Wash. Info take over Indomaret, ada mau take over tempat saya yang sepi. Karena sekarang Indomaret itu santai begini loh. Indomaret juga, makanya Pak Diki pada waktu itu sudah 3 ya 4 jangan, 5 jangan. Kenapa? Karena Indomaret tidak, Bapak ini bagus sekali loh. Ini bupatinya izinnya hanya kita, jadi Alfamart nggak bisa, Indomaret nggak bisa buka. Keren, aku bilang gitu. Ganti bupati dikasih izin lagi, langsung dibukain Alfamart, buka Indomaret, karena gini, ya, jadi omset turun, nggak seru aja. Wah, saya kadang ngamuk nih, waduh, kencot pakai marketing revolution, boom, kita langsung top sales di Indonesia. Itu Pak Diki boleh carikan itu foto-fotonya pada waktu kita top sales nomor 1 di Indonesia. Di Palembang tuh top sales, saingan sama Indomaret terdekat sama Alfamart, kata di tanah beban pakai marketing revolution. Apa yang terjadi? Begitu sudah 8 bulan kita nomor 1, pimpinannya dipindah ke Indomaret terdekat. Loh, saingan saya kan Indomaret. Sama-sama Indomaret dipindah Indomaret terdekat. Saya bilang, itu karyawannya siapa itu? Oh, karyawan Indomaret. Loh, bukan karyawan saya. Loh, terlanjur saya latih, terlanjur dikasih ide dahsyat. Walah. Jadi, wes pikir ya bener ngembangin TDW Laundromat aja daripada ngembangin Indomaret, karyawannya pintar dipindah ke tempat saingan terdekat, terus asem tenan. Itu kisah nyata, itu tidak happy itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ayo Pak Diki. Jadi silakan kalau Pak Diki tidak ketemu yang Indomaretnya juara satu, saya tampilkan kok di Instagram saya, real itu nyata Bang, kita nomor satu di Instagram saya ada tuh. Indomaret saya juara satu pada waktu itu. Sekarang saya nggak butuh ngurusin Indomaret. Ngapain ngurusin Indomaret? Ya kayak orang lain. Seperti ngurusin laundry saya sendiri gitu ya. TDW Mart, nggak boleh juga ini Pak Freddy. Oke, mari kita aja. The Daily Wash Laundromat TDWL. Nah, oke, ini lanjut ya. Kita juga bisa pilih jenis usaha yang mana enggak. Anda mau margin besar atau margin kecil tapi faktor kali. Nah, ini penting. Jadi kayak saya sekarang tiap hari minum Swallow. Swallow itu kaya raya pabriknya jangan tanya. Pokoknya yang marginnya, apalagi marginnya banyak dipakai terus. Ini anak saya temennya itu namanya Madeline, itu yang punya tas Elizabeth. Zaman dulu ketop sekali itu ya. Sekarang masih banyak sebenarnya tas Elizabeth. Wah, ya kaya raya juga. Terus kemudian teman saya itu pabrik selotip. Selotip itu loh, yang mereknya apa selotip? Tinggalnya di Singapura, Rolls Royce-nya 4, jadi anaknya ya jualan selotip kan dipakai melulu selotip. Oh,
teman saya di Rolls-Royce Club ada snowman, spidol snowman. Spidol snowman, walau kayaknya jangan tanya. Semua orang pakai spidol snowman ya. Ya, suge jangan takon. Jadi ya seperti itu. Oh, anak angkat saya ada. Wes jangan tanya, kaya luar biasa. Jual minyak tawon. Sekarang generasi ketiga. Generasi pertama, generasi kedua jangan tanya, kaya banget, Pak. Snowman. Minyak tawon saya dikasih sekarang jadi anak angkat. Dulu beli buku, dia beli buku apa itu? Beli buku Life Revolution, saya dia beli buku 1000 dibagi-bagikan saja. Ini buku saya Life Revolution, ini kan 100% saya sumbangkan. Tebel ini, berapa ratus halaman itu disumbangkan. 100% saya sumbangkan untuk pendidikan anak angkat saya, Ingrid tadi yang punya minyak tawon. 1000, beli ini ikut apa? Startup saya. Nah, oke, mari kita lanjutkan dulu ya. Lanjut, oke. Anda masif income itu tergantung bisnis Anda yang milih. Nah, kalau Anda sudah determine bisnis Anda tidak menghasilkan massive income, ubahlah, tambahlah. Saya ulangi, ubahlah, tambahlah. Ulangi ya. Kalau Anda bisnis Anda tidak menghasilkan massive income, ubahlah, tambahlah. Oke, lanjut. Ini cari gampang, Pak, saya mau jadi anak angkat saya. Oke, tiap bulan harus setoran duit, anak saya pekerjakan. Oke, lanjut Pak Diki. Lanjut, lanjut. Massive income penting ini. Massive income saya pertama kali dari apa? Ya, miliar saya pertama jadi ikut MLM. Oke, connection loss. Apa ini? Oh, kita lanjutkan lagi nih. Faktor kali dapat mendongkrak nilai tambah dengan seketika. Misalnya, Anda menjual sesuatu kepada orang untung 10 miliar. Bisa nggak? Bisa. Untung miliaran. Seperti hari ini saya beri contoh ya. Ada yang bilang, Pak Tung, hari ini tanpa modal caranya gimana? Anda jadi makelar. Makelar kecil, makelar sedang, atau makelar besar. Kalau makelar besar kan seperti Sandiaga Uno jual beli perusahaan, gitu ya. Seperti Haritanu jual beli perusahaan, dia dapat persentase, namanya dapat success fee, bahkan dapat satu yang namanya saham kosong, ada juga yang bayar, tapi bayarnya pada waktu laku. Jadi kalau Anda punya prinsip ini, Anda tahu persis bahwa yang namanya makelar besar, kecil, sama saja. Tergantung Anda sekarang mau punya network, kalau nggak punya network, cari kenalan yang punya network. Kayak saya nggak ngerti caranya jadi master developer, ya pakai Oliver Tam itu yang berpengalaman untuk jadi master developer gitu loh ya. Nah, Pak Tung kok bisa kenal? Nanti ya, besok. Sekarang ini masif dan pasif, besok belajar bagaimana kenalan dan bergaul dengan orang sukses, orang kaya mau kerjasama dengan kita. Mau ya, ketik mau. Ayo, mau. Besok, penting nih. Jadi bagaimana belajar dan bekerja sama, bahkan lupa tuh kok bisa partneran dengan Pak Hermanto Tanoko itu bangun hotel 1,7 triliun. Oke, kok Pak tuh bisa kenalan sama Pak Keno, kenalan dengan Pak SBY, bukan Susilo Bambang Yudhoyono, itu beliaunya juga saya kenal. Pak SBY murid saya, Sugiarto Budiman from Yogyakarta, begitu ya. Kita bangun mall di Sleman, kita bangun mall di Jogja, gitu. Kok bisa kenal gitu? Pak tuh kok bisa kenal dengan ini yang Wilmar, Pak tuh. Dengan keluarga Wilmar kok bisa partneran, bangun hotel, bangun apartemen, kok bisa kenalan dengan ini. Nah, caranya kenalan bagaimana, dan supaya mereka mau kerjasama besok ya. Nah, ini ilmu penting ini. Ilmu ngajak makan, sampai mereka mau makan, sampai mereka berkesan, sampai kita joinan. Wah, itu top Marco Top, Marco Jos. Oke, siap ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang Anda menjual sesuatu kepada orang, satu untung 10 miliar. Saya perhatikan. Anda jadi makelar besar. Sekarang kalau makelar yang menengah misalnya, ini ada saudara saya. Kita share aja. Anda boleh kok, tidak perlu. Hari ini kan pemerintah lagi sibuk ke APD, masker, dan segala macam. Oke, ada orang jualan APD banyak, nawarin di WhatsApp, Anda bisa juga membantu jadi makelar kecil. Tak jualin ya kecil-kecilan. Kok ini makelar sedang? Apa yang dilakukan? Boleh nggak kirim contoh? Mereka banyak yang kirim contoh mau gratis. Kalau nggak mau ya ada yang bayar 60.000, ada yang 100.000, ada yang 200.000. Bedanya apa? Nah, mulai belajar tentang APD, dia punya pengetahuan, APD itu harus lolos uji Kementerian Kesehatan, tidak boleh ada jahitan, bahannya gramnya itu harus cukup, kok bahannya 60 gram tidak diterima, harus bahannya minimal berapa gram. Ketika dia sudah mulai, nah ini saya produksi Tanu Purnama, ini produksi APD ada standarnya berapa gram, kalau untuk rumah sakit. Ini tolong jawab nih, Mas Tanu, ini Purnama. Ada standarnya, kalau Anda tidak ngerti standarnya, Anda produksinya berarti salah nanti. Anda tergantung produksi banyak. Ada teman saya langsung produksi salah ini, 100 gram, ada yang 90 gram minimal gitu ya. Terus kemudian seperti apa? Nah, bahannya macam-macam. Setelah bahannya macam-macam, harganya macam-macam, apa yang dia lakukan? Dia cuma jadi makelar. Oke, contohnya. Begitu contoh, dia sudah mulai tahu standarnya.
Nah, ini spon-bon, nah, yang terus bilang, dia langsung kirim ke Kementerian Kesehatan, ke BNPB, kepada mana. Kemudian diundanglah dia untuk menjadi tender, tapi kan dia tidak punya perusahaan. Tender kan harus ada nama perusahaan. Dia tidak apa-apa, dia ngomong kepada pemerintah, kepada begini, oke, ini ya jadi makelar, aku kasih berapa persen. Jadi dia makelarnya terang-terangan, dia tidak menyembunyikan produsennya. Kamu produsennya tak kenalkan kepada pemerintah, aku yang ikutan tender, aku yang carikan order, kalau kita menang saya dapat berapa persen. Ya boleh deh, tahu-tahu alat ini akhirnya, wes, hampir 10%, tapi ternyata pemerintahnya minta tendernya lebih murah, akhirnya murah, karena ini saya dipotong untungnya, saya kasih